Halo, Dok. Kapan boleh dimulai, Dok? Boleh. Dokter Ardian, sudah raw, Dok? Oh, sudah. Tambun. Sudah, Mbak Revi, monggo, silahkan. Oke, siap. Oke, izin saya mulai ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Yusuf, Dr. Ardian Rizal. Selamat malam, teman-teman semua di sini, dokter-dokter umum mungkin, atau ada yang residen, saya juga kurang tahu ini siapa aja yang ikut di sini. Terima kasih atas kesempatannya, atas undangannya, Dr. Yusuf. Tadi pagi mendadak ya, Dok, saya agak kaget, wah diundang acara ini, luar biasa. Dokter terus semangat ya, Dok, ngasih kuliah-kuliah teman-teman GP di sini dan teman-teman, ada yang DM, ada yang PPDS. Semoga jadi amal jariah untuk guru kita, Dr. Yusuf, juga Dr. Ardian Rizal di sini. Untuk teman-teman semua di sini, semoga sehat-sehat semua ya, dan siap mengikuti sesi kita malam ini. Ini sesinya sih kata Dr. Yusuf sih santai aja, kita cuman sharing, bukan kuliah yang serius. Nanti kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin di-share, silahkan ditulis di kolom chat atau boleh juga langsung teks ke saya juga bisa gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya dokter ke sesi pertama. Ini luar biasa loh dok, pesertanya sampai 432 sejauh ini yang udah terdaftar. Yeay. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Revi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya kardiologis di Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto. Kalau secara pengalaman pasti Dr. Yusuf dan Dr. Ardian jauh lah, ini senior di atas saya. Saya di sini cuman ikut belajar ya dok, izin. Semoga kita di sini sama-sama istilahnya menambah dan ini ya dok, berbagi pengalaman bareng-bareng di sini. Mungkin ada plus minus, tips-tips yang bisa dibagi gitu. Kita mulai ya dok ya, mungkin dari pembicara pertama dulu, Dr. Yusuf. Monggo dok, dimulai 30 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Revi udah bersedia membuka diskusi kita malam ini. Ya, mungkin memang ini bukan kuliah ya, tapi saya itu agak prihatin melihat beberapa jawaban teman-teman di IG Story gitu ya. Sama kalau di Telegram overall sih sudah oke, tapi kalau di IG Story kadang-kadang ngelihat jadi prihatin itu. Makanya ini kemudian saya bikin open discussion di sini ya. Oke, saya mulai aja. Saya share screen dulu, izin. Suara saya cukup jelas ya, Dok? Jelas sekali, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Oke, saya izin share dulu. Oke. Oke, slide saya jelas, Dok? Jelas, Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Izinkan saya memberikan sedikit sharing lah ya buat teman-teman semua ini. Terima kasih buat yang gabung, udah hampir 460 tadi terakhir. Ini mungkin salah satu webinar tidak ada SKP-nya yang paling ramai nih ya dok, saya kira. Oke, saya akan sedikit diskusi tentang pasien yang saya share di Telegram maupun di IG, pasien yang hipotensi. Kira-kira perlu dikardioversi apa enggak? Perkenalkan, saya Yusuf Susino, saya founder dari Satu Hari Satu EKG dan bekerja di Semarang.
So, ini soal 312 yang saya share di Telegram maupun di IG. Konsulan dari ruang ICU, pasien laki-laki 38 tahun dengan hemiplegia sinistra, kurang lebih 1 hari yang lalu. Tensi saat ini 85/60 dan riwayat DM. Kita lihat ECG-nya nih. Nah, ECG-nya sejak awal saya kira kalau teman-teman yang masih baru, saya sudah banyak share di YouTube tentang 7 langkah yang harus kita lakukan supaya nggak ada yang lewat. Tapi ini kita langsung aja karena kita soalnya jelas suatu aritmia dan kita tahu bahwa ini pastinya kemungkinan besar adalah suatu atrial fibrilasi. Kenapa demikian? Karena kalau sinus, teman-teman ingat selalu ada satu P yang diikuti oleh satu QRS. P-nya manis, terutama di LI2 positif gitu ya. Tapi kita lihat di sini P-nya hampir-hampir tidak jelas dan ini yang ada adalah gelombang T. Ini gelombang T, ini gelombang T, ini gelombang T. P-nya yang manis itu nggak ada. Itu satu. Yang kedua adalah RKR-nya tidak teratur. Nah, ini lihat. Mungkin sekilas ada beberapa teman yang menjawab ini sebagai SVT karena kelihatan kayaknya rapet nih, cepet nih. Tapi memang AF yang sangat cepat seperti ini hadirnya kurang lebih tadi udah dihitung sekitar 170 ya. Ini irreguler ya, ini agak panjang, intervalnya ini pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Tapi artinya ini adalah irreguler. Jadi ini adalah irama atrial fibrilasi yang sangat cepat, rapid, dan betul ini di atas 150. Nah, AF rapid respon. Nah, pertanyaan ini memang di lead V1 sampai V3 ini R-nya kayak kecil ya, enggak naik gelombang R-nya. Cuma ini lihat ini hanya 1/4 ya. Ya. Apa namanya? Kalibrasinya hanya 1/4. Jadi mungkin kalau 1 R-nya sebenarnya naik gitu. Oke. Jadi makanya saya di sini saya tanda tanya gitu ya. So, ini adalah jawaban teman-teman di Telegram. Overall semuanya menjawab suatu atrial fibrilasi, kemudian rata-rata menjawab rate control dengan digoxin. Ada yang memberikan usul untuk dibutamin, Mas Ikhwan, Mbak Imung, digoxin, dobutamin, digoxin oleh Mas Sun, Mbak Miselia Campaka ini digoxin, kemudian dobutamin. Bang Azhar digoxin, dan Mas Hendri juga digoxin. Nah, jawaban yang agak berbeda ada di IG. Ya, ini ketika saya share di story itu overall hampir 43% ini kurang lebih sekitar 700 atau 800 teman-teman menjawab kardioversi. Kemudian inotropik overall rata-rata memberikan dobutamin, ya, hanya 32% yang perlu. Kemudian pemeriksaan lain, echo 36% lain rata-rata menginginkan echo dan angiografi. Nah ini yang nanti saya ingin bahas sedikit. Kemudian ada obat lain enggak? Nah ini yang aspirin, heparin, warfarin, NOAC atau DOAC ini 31%. Tapi kira-kira yang benar gimana sih? Bukan yang benar ya. Ini yang menurut saya akan saya anjurkan ke teman-teman. Kemudian di jawaban di komen di IG agak banyak ya, karena ini soal ini mungkin termasuk menarik. Mas Azwan ini menjawab pemberian sebentar. Digoxin IV ya, hindari kardioversi kalau Mas Azman. Kalau ini Mr. Bruno Miguez ini cardioembolic stroke due to AFib. Kemudian Mbak Hernina, saya manggil Mbak aja ya, saya karena enggak tahu ini dokter atau koas atau mungkin bahkan teman spesialis saya Mbak Herina ini dengan suspek stroke tetapi konsul apakah ACC kardioversi ya, karena dianggap sebagai pasien dengan unstable. Ini juga usul kardioversi ya, karena unstable AF kardioversi, kemudian ada lagi MAT kardioversi, bahkan pada teman-teman yang sudah AF suspek stroke emboli juga ada usul untuk melakukan kardioversi gitu ya. Kardioversi antikoagulan, kardioversi karena pasien unstable, kardioversi ya. Banyak yang menganjurkan untuk kardioversi. Tapi kira-kira gimana nih yang sebenarnya harus dilakukan? Itu yang tadi yang soal yang pertama ya. Kemudian yang soal yang kedua ini saya memberikan share di monitor pasien ICU, tekanan darahnya 80/60, akralnya dingin. Ini irreguler jelas ya.
RKR-nya tidak teratur, P-nya nggak jelas, ini jelas suatu irama AF dengan heart rate rata-rata sekitar 90 kali per menit ya. Heart rate rata-rata sekitar 90 kali per menit. Ternyata banyak teman-teman yang juga menjawab sebagai kardioversi karena tensinya yang rendah dan akalnya dingin karena dianggap sebagai unstable. Ya. Ini PR nih buat Dokter Rizal ya dok. Mungkin harus ada sedikit pengingat buat teman-teman gitu. Karena sebagian besar ini 879 menjawab untuk dilakukan kardioversi loh pasien itu. Oke, mungkin salah satunya adalah karena teman-teman ini mengacu pada ACLS, di mana kalau ada tachyarrhythmia yang menyebabkan hipotensi, maka langsung diberikan synchronized cardioversion. Atau teman-teman melihat pada guidelines dari ESC, ya. ESC guidelines itu lihat ini kalau cardioversion untuk atrial fibrillation, kalau hemodynamically unstable maka emergency electrical cardioversion itu. Dan tadi memang dua pasien tadi dengan relatif hipotensi, bahkan yang tadi dimonitor dia tensinya 80/60 dengan akral yang dingin ya. Kalau yang pertama saya tadi nulis akral hangat apa dingin apa enggak ya? Karena itu penting. Dan kalau teman-teman baca secara detail di sini di guidelines sih memang nggak ada omongan tentang bagaimana pada pasien yang pasca stroke gitu. Ini nggak ada di sini. Nggak ada, sama sekali nggak ada ya. Jadi nggak salah juga misalnya teman-teman menjawab tetap dilakukan kardioversi. So, ini akhirnya apa yang menurut saya yang saya lakukan pada pasien ini 38 tahun dengan hemiparesis sinistra. Jadi jelas pada pasien ini tidak, kalau menurut saya tidak bisa dilakukan kardioversi maupun amiodaron injeksi karena dua-duanya berarti kita akan kontrol ke ritme. Kenapa? Karena pasien ini pasca stroke, ya, pasca stroke. Kemungkinan pada pasien dengan AF yang kemudian terjadi stroke, kemungkinan terjadi karena apa? Emboli. Nah, kalau ada emboli di situ dan kita melakukan ada trombus di situ, yang kemarin mungkin trombusnya lepas kemudian jadi stroke, kemudian kita lakukan kardioversi, kira-kira trombusnya lepas lagi enggak? Kemungkinan bisa lepas lagi. Itu satu. Berarti artinya kita akan memberikan resiko kepada apa? Pasien. Bagaimana dengan beta blocker injeksi? Nah, beta blocker injeksi dengan tensi segini, bukan pilihan saya ya, 85/60. Jadi yang paling rasional, ini saya belum tahu ekonya ya, ini adalah digoxin injeksi. Ya. Kemudian inotropik. Inotropik perlu nggak? Nah, perlu teman-teman lihat pada AF, itu makanya fungsi diastoliknya kan jadi jelek. Akhirnya stroke volumenya jadi sedikit, karena yang masuk ke left ventricle sedikit. Itulah sebenarnya kenapa tensinya rendah. Jadi sebenarnya belum perlu inotropik kalau menurut saya. Kita kontrol rate dengan digoxin, kita evaluasi, kemungkinan dengan rate yang akan lebih pelan, maka tensinya akan naik. Ketika teman-teman memberikan ini, sebagian besar memberikan doputamin, maka akhirnya pasien akan makin takikardi, ya, dan memperburuk kondisi pasien. Kemudian perlu enggak angiografi? Sebagian besar teman-teman menjawab angiografi. Ya, kita belum tahu di depan ya, apakah ini pasien koroner apa enggak. Tapi sebenarnya enggak harus dilakukan angiografi. Yang paling penting adalah echo, karena kita mau melihat apa sih baseline dari pasien ini. Kemudian obat lain. Nah, ini yang masih bisa diperdebatkan, apakah aspirin, heparin, warfarin atau NOAC atau DOAC ini kan hubungannya sama stroke-nya. Nah, ini masih debatable kalau yang ini ya. Oke. Satu hal, tadi saya berikan digoxin di depan, saya lakukan echo, ya kita lihat echonya. Pasien ini saya belum cerita ya. Pasien ini akhirnya terjadi suatu balik ke irama sinus sendiri tanpa dilakukan apa-apa. Jadi dia paroksimal atrial fibrilasi hanya dengan digoxin. Jadi digoxinnya menjadi ada placebo effect dari digoxin. Tapi bukan digoxinnya bikin convert ke sinus ya. Karena memang ingat 70% pada pasien dengan paroksimal AF itu akan balik sendiri ke sinus tanpa diapa-apain. Ya, tanpa diapa-apain itu akan balik ke sinus. Nah, ini kita echonya kita lihat dari parasternal long access it looks okay, tapi kita lihat dari four chamber. Nah, ini ada trombus di left ventricle. Bayangkan kalau teman-teman tadi kesusu atau tergesa-gesa melakukan kardioversi, trombus ini bisa lepas, makin berat pasiennya. Ya. Jadi pada pasien ini kardioversi bisa sangat berbahaya. Ya.
Oke, jadi intinya ketika teman-teman memikirkan kardioversi harus pikirkan antara manfaat sama resiko. Karena tugas kita sebagai dokter yang pertama adalah force do no harm. Jangan memberikan sesuatu yang berbahaya untuk pasien. Treat our patient like our family, itu paling penting. Ya. Nah, problemnya adalah saya tahu sih kenapa kok teman-teman tadi melihat, oh ini hemodinamik unstable dok. Kan guideline bilang emergency electrical cardioversion. Ya ini guideline, dan guideline ini terutama mungkin untuk apa namanya ya, lebih banyak ke kalau untuk GP memang agak terlalu luas ya, luas apa terlalu dalam ya? Saya enggak tahu, nanti biar dijelaskan sama dokter Ardian nih, ahli IP kita ini. Kenapa kok guideline sama sekali enggak ngomong kalau stroke jangan di kardioversi, kenapa enggak ada tulisannya di situ. Terus apa namanya? Ini kita lewati ya, sorry. Nah, problem yang kedua adalah teman-teman mengandalkan pada ACLS. Tapi sebenarnya ACLS sudah ada benarnya nih. Lihat, nilai kesesuaian dengan kondisi klinis, denyut jantung biasanya 150, oke. Pasien kita ini tadi kan 170-an. Ya, jadi mungkin ini dari sini. Ya. Pertanyaan adalah, apakah takiaritmia yang menyebabkan hipotensi, mental status, tanda-tanda syok, jadi dada iskemik, gagal jantung akut, ini yang harus dicari. Jadi intinya kita tidak boleh tergesa-gesa melakukan synchronous cardioversion kecuali kalau kita yakin bahwa AF-nya itu yang bikin dia shock. Nah, kita lihat ternyata setelah kita eko, fungsi pompa jantungnya sendiri sudah jelek. Itu tadi ejection fraction-nya sudah jelek, pasiennya jelas ada koroner karena ada global lipokinetik. Kemungkinan juga karena apa namanya heart failure-nya yang bikin dia tensinya jelek. Plus ada AF. Gitu. Plus ada AF. Ya. Jadi tidak semata-mata AF-nya, itu yang penting. Nanti saya jelaskan. So, kapan kita sih harus melakukan emergency cardioversion sesegera mungkin? Satu, kalau dia unstable white KRS takikardi. Oke, apapun itu, VT, SVT dengan aberran, kita nggak ngerti. Yang penting kalau dia memang ada gangguan hemodinamik, kayak yang ini, ya, hipotensi, shock, tapi white KRS takikardi unstable, ya kerjain aja emergency cardioversi. Atau bahkan KRS sempit tapi dia unstable, ya udah dikerjain aja kardioversi tanpa kita mikir macam-macam. Beda dengan pasien yang atrial fibrilasi. Pada pasien dengan pasien AF, sebelum kardioversi ini ada 7 pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kenapa kok saya senang angka 7? Karena angka 7 itu keramat gitu. Oke, angka 7 ya. 1, AF with WPW. Nah, ini teman-teman nggak usah mikir panjang-panjang, kalau teman-teman yakin ini AF dengan WPW, kerjain. Ya, ingat ya, kalau yang white KRS takikardi atau SVT, kalau unstable kerjain aja, nggak usah mikir. Tapi kalau AF harus ada 7 yang dipikirkan. Pertama, 1, kalau AF dengan WPW gimana? Nah, ini adalah contoh pasien sinus dengan WPW. Teman-teman, saya nggak bisa ngasih kuliah tentang WPW di sini ya, terlalu panjang. Intinya adalah PR interval yang pendek, kemudian ada gelombang delta, akhirnya QRS-nya lebar kan, ada WPW ya. Nah, ini adalah sinus dengan WPW, dan kita harus ingat ECG pada pasien AF dengan WPW. Jadi WPW itu kan ada jalur aksesori ya, aksesori pathway ya, preeksitasi. Nah, seharusnya, sayangnya kok saya enggak buat gambar WPW ya, tapi intinya adalah impuls dari atrium tidak melalui AV node tetapi melalui aksesori pathway. Nah, pada situasi tertentu ketika ada impuls yang berlebihan di atrium karena AF, maka akhirnya impulsnya rata-rata masuknya lewat aksesori pathway daripada lewat AV node. Ya. Sehingga pasiennya AF-nya akan cepat. Nah, 1, irregular rhythm, jelas karena AF, ya kan? Karena AF kan irregular rhythm. Tapi rapid respon, very rapid respon, rata-rata lebih dari 200. Ingat pada AF itu atrium itu gelombang atrium pada AF itu mencapai 300 sampai 400 kali per menit. Nah, kalau pada AF tanpa WPW semuanya lewat AV node. Nah, AV node ini sebagai penghambat supaya nggak semuanya masuk ke ventricle. Tapi pada aksesori pathway sifat penghambat ini nggak ada. Akhirnya sangat bisa cepat masuk ke ventricle. Akhirnya rapid banget. Bahkan kadang-kadang sampai di atas 300 beat per menit. Di mana itu terlalu cepat kalau lewat AV node. Dan GRS-nya lebar jelas. Karena ingat,
karena dia melewati aksesori pathway, akhirnya dia antar sel, kemudian ke ventricle semua. Kemudian ada significant bit-to-bit variation, jadi GRS-nya akan berbeda-beda. Kenapa? Aduh, saya enggak punya gambarnya, lupa saya nyiapin. Karena tadi baru tak siapin pagi tadi itu slide ini. Jadi kenapa kok bit-to-bit? Karena sebagian masuk lewat AV node, sebagian masuk lewat aksesori pathway, walaupun nanti yang banyak akan lewat aksesori pathway. Dan aksesnya tapi stabil, beda sama nanti torsa de puang. Nah, kita lihat contoh. Ini adalah pasien AF, jelas karena irregular, dan WPW. Kenapa? Karena GRS-nya lebar, heart rate-nya cepat banget ya, kayak ini, irregular rhythm, very rapid response, lebih dari 200 watt GRS, dan ini significant bit-to-bit variation. Kita lihat di sini ada yang sempit, agak sempit, ada yang lebih lebar kayak gini, nah, ada yang lebar, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang langsing banget kayak gini. Jadi ada variasi dari bentukan GRS. Nah, nanti mungkin Dokter Ardian akan bisa lebih detail. Ini juga AF dengan WPW. Karena di sini heart rate-nya cepat, kemudian di sini ada bit-to-bit variation. Di sini, nah ini di sini beda lagi, beda lagi. Karena yang saya baca sih ada suatu kompetitif antara kadang-kadang dari AV node atau aksesori pathway gitu ya. Nah, ini setelah dilakukan kardioversi jadi seperti ini. Lihat ini, P dengan gelombang delta. Nah, kalau pada pasien-pasien yang seperti ini, AF seperti ini, maka nggak usah mikir 2 kali, lakukan kardioversi. Gitu. Ini lakukan kardioversi. Karena option obat pada pasien dengan AF-BPW itu kalau nggak salah nanti bisa detail oleh Dokter Adian, kayak ibutilide, terus kemudian prokainamid ya kalau nggak salah ya. Itu nggak ada di Indonesia, kita nggak punya. Amiodaron antara plus minus, ada yang bilang boleh, ada yang enggak. Saya sih nggak milih itu amiodaron, saya langsung kardioversi. Nah, ini juga sama, ini bit-to-bit variation, ini kadang-kadang gemuk, ada yang sempit, bentuknya agak beda-beda kayak gini. Ini AF dengan WPW, dilakukan kardioversi, dan ada gelombang delta. Ini ada di salah satu di internet juga, ya. Ini AF, kadang-kadang dia sempit karena dia melalui AV node, kadang-kadang lebar. Nah, karena melalui aksesori pathway, ya. Dilakukan kardioversi dan didapatkan gelombang delta. Bedanya dengan AF sama RBBB gimana? Atau LBBB? Kalau pada AF, RBBB atau LBBB bentuknya tidak ada variasi bit-to-bit variation. Ingat, kalau ini bentuknya aneh dan jelek. Nah, ini aneh jelek. Dan rate-nya cepat banget. Nah, ini rate-nya hampir 300 kali per menit di sini kan. Ini hampir satu kotak ya, 300 kali per menit. Kalau AF dengan RBBB nggak akan sampai segitu. Karena AV node punya kemampuan ngeblok. Gitu. Ini RBBB. Ya. Tidak ada variasi bit-to-bit, heart rate-nya ya cepat tapi nggak terlalu cepat banget. Gitu ya. Nah, yang kadang-kadang agak susah membedakan dengan torsa de puang. Tapi kalau kayak gini udah kelihatan nih torsa de puang, bukan suatu AF dengan BPW. Tapi apapun, meskipun kita bingung sekalipun, kalau torsa de puang ya tinggal kita jebret saja kan. Nah, jadi nggak ada masalah. Selain magnesium ya, kalau torsa de puang ingat pemberian magnesium, lidokain bisa diberikan pada torsa de puang. Ini loh torsa de puang. Dan satu pada torsa de puang dia aksesnya kan berpilin ya, kadang ke atas, kadang ke bawah gitu, positif negatif. Sementara pada WPW dia relatif kalau ke atas ya ke atas terus. Ke atas terus. Beda sama ini, lihat. Nah, ini. Nah, dia ada suatu pola berpilin gitu ya, torsa de puang. Nah, ini. Cuma kadang-kadang juga agak susah nih kalau kayak gini. Nah, ini membedakan nih. Ini torsa de puang di atas, yang ini dari AF dengan WPW. Bukan RBBB, walaupun ini patternnya kan RBB. Karena RBBB tidak mungkin secepat ini. Ingat, kalau di atas 200, pikirkan suatu AF dengan WPW. Dengan variasi bit-to-bit. Ya, tadi nanti, nah, kalau ini torsa de puang, opo AF dengan WPW. Ini torsa de puang, ya, karena dia aksesnya berpindah. Ini kan ke atas, ini ke bawah, ya, ini dengan torsa de puang. Ini pada pemberian ibutilid, pada pasien AF dilakukan ibutilid kemudian jadi torsa de puang. Ini juga torsa de puang ya, karena dia aksesnya memilin dia ya. Ini ke bawah kemudian ini ke atas ya.
Nah, nanti teman-teman bisa ambil di sini dan kemudian baca lebih detail di sini. Itu yang pertama. Jadi pada ada AF pasien, kalau itu AF dengan BPW ya udah kerjain aja. Maaf ya Mbak Dokter Revi, ini kayaknya agak panjang sedikit, nggak bisa 30 menit. AF dengan BPW kerjain aja. Ini saya kebetulan ada, kalau boleh, ini saya ada contoh kasus pasien dengan AF BPW, coba saya share di ini ya dok. Di boleh dok, monggo dok. Jadi saya stop start dulu ya dok. Halo dok, boten dok. Monggo dok, dilanjutkan aja. Saya lanjut dulu ya, nanti aja ya. Ya. Saya share di ini aja, di chat ini dok. Bisa nggak ya? Coba saya share file. Nggih dok. Oke. Jadi itu tadi sebelum kardioversi kalau AF dengan BPW kerjain aja. Yang kedua adalah kita harus selalu memikirkan kalau pada pasien AF ini primary AF rapid tanpa ada pemicu atau sebenarnya ada pemicu. Karena kalau ada pemicu sebaiknya kita tidak treat AF-nya aja tapi menerapi penyebabnya. Ini saya karena di guideline ESC itu nggak ada. Tapi di guideline emergency physician di Kanada itu ada, dan aku rasa itu sangat make sense untuk teman-teman GP ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman telepon dokter Ardian, dok ada pasien ini saya kirim EKG-nya kayak gini, udah kardioversi aja. Nah, itu beda lagi. Artinya teman-teman udah konsul ke konsulen ya. Tapi gimana kalau konsulennya tengah malam nih dihubungi nggak bisa? Nah ini nanti teman-teman bisa cari sendiri di sini ya. Best practice checklist, ini cukup baik. Jadi kita harus menentukan ini primer atau sekunder AF. Ingat, rapid rate secondary to medical cause, ya, sepsis, ada bleeding, ada dehidrasi, ada pulmonary emboli, ada ACS dan lain-lain. Yang harus disarankan adalah untuk mencari dan kemudian mengobati underlying causes secara agresif. Kardioversi sangat berbahaya dan harus dihindari agresif rate control. Kenapa? Karena misalnya pasien bleeding nih, dia kemudian shock, hipotensi karena bleedingnya. Takikardinya artinya apa? Takikardia sebagai mekanisme kompensasi. Kalau teman-teman rate control ya itu akan berbahaya buat pasiennya kan. Jadi kenapa? Ini ada penelitian nih di Kanada pada pasien yang ada underlying medical illness kemudian dilakukan control rate atau rhythm. Ya, ini medical illness-nya macam-macam. Dan kemudian kita lihat kira-kira ada masalah apa enggak setelah di rate atau rhythm control. Dan kita lihat pada pasien yang di rate control itu ternyata akhirnya jadi intubasi lebih banyak daripada yang tidak dilakukan rate atau rhythm control. Ini pasien yang misalnya shock karena sepsis. AF rapid karena sepsis, atau AF rapid karena bleeding, AF rapid karena dehidrasi. Kalau kita terlalu agresif untuk rate atau rhythm control, ternyata malah intubasi. Sementara kalau kita tidak terlalu agresif, kita ngobati baseline-nya, dia nggak ada intubasi di sini. Chest compression, ini nggak ada di sini. Ya. Atas major adrenaline 19 ini cuma 3. Artinya kalau kita kesusu ngobati, tergesa-gesa ngobati tanpa melihat baseline-nya malah jadi jelek. Jadi pasien misalnya ini pasien kita dengan hipotensi, coba diberikan intravenous dulu. Nah, kita lihat responnya, kemungkinan dia kekurangan cairan. Nah, jadi akhirnya kita tidak perlu terlalu agresif. Karena kalau kita terlalu agresif, malah akhirnya lihat ini. Dia jadi harus masuk pemberian inotropic agents karena sebenarnya AF rapidnya sebagai mekanisme kompensasi gitu. Itu yang pertama. Nomor 3 adalah unstable. Apakah benar-benar unstable related to AF-nya? Itu satu. Ya. Karena menurut pedoman ini juga instability terkait dengan akut primary AF is uncommon, sangat jarang ya. Yang bahasa Inggrisku salah yang kok mbok benerke. Kecuali AF dengan rapid ventricular dan BPW. Ya, disebut sebagai instability kalau ada hypotension, cardiac ischemia, chest pain, pulmonary edema itu. Kalau betul-betul unstable, maka urgen kalau kurang dari 48 jam, atau kalau ada WBW dikerjain, dan trial of rate control jika onset 48. Masalahnya kalau di UGD kadang-kadang kita nggak tahu kan, pasiennya ini udah 48 jam, apa belum, kita nggak ngerti.
Jadi kalau usul saya lebih baik kalian anggap pasienmu itu di atas 48 jam. Artinya rate control is better. Gitu. Ya. Instability karena AF saja itu sangat jarang. Jadi carilah presipitennya. Harus secara agresif diobati. Terus yang keempat, apakah episode pertama? Terus terang ini agak sulit menjawab. Tapi kalau teman-teman yakin ini episode pertama, pasiennya bisa ngobrol, cerita, saya enggak pernah berdebar-debar, yakin banget. Bahkan kalau perlu EKG kemarin ada, itu boleh. Ini ada di guideline, first AF episode bisa dilakukan rhythm control. Kemudian yakin enggak onsetnya di bawah 12 jam, itu penting. Memang guideline bilang 48 jam. Tapi overall resiko tromboemboli kalau di atas antara 12 sampai 48 jam itu sekitar 1%. Kalau di bawah 12 jam hanya 0,3%. Ini salah satunya di Vince trial. Kita lihat di sini kalau kurang dari 12 jam hanya 0,3%, sementara kalau 12, 24 jam sampai 48 jam hampir sama, dia 1%. Artinya dari 100 pasien yang kita lakukan kardioversi, kita akan bikin stroke 1 pasien. Dari 100 pasien, 1 akan jadi stroke. Itu harus kita pikirkan. Ya. Ini. Ketika kita onsetnya udah di atas 12 jam, maka resiko terjadi stroke 4 kali lipat. Apalagi kalau udah heart failure, apalagi kalau diabetes. Ya. Jadi jangan kesusu. Dan di guideline juga dibilang bahwa ideal kandidat adalah ini. AF onset kurang dari 12 jam dan tidak ada sebelumnya kejadian tromboemboli. Ini adalah kandidat yang sangat ideal. Dan ini yang menurut saya lebih pas dikerjakan di UGD. Kalau sebelum konsul ke teman dokter Ardian atau SPCP yang lainnya, karena lebih paling aman. Jadi kalau bisa dibawa, kalau teman-teman enggak yakin di atas 12 jam, mendingan enggak usah. Terus kemudian kepada pasien dengan mitral stenosis overall nggak usah, karena itu resiko trombusnya sangat besar, atau mechanical valve juga nggak usah. Kita semua udah tahu lah ya. Kemudian kita hitung kalau memang teman-teman sempat ya menghitung CHA-2-VASc score-nya ini. Ya, oh ya, ini tadi tak jawab tentang mitral stenosis dulu ya, tak bahas. Ternyata cardiac auscultation itu juga tidak sensitif. Kita lihat, ketika kita tidak mendeteksi, ternyata persentase yang terdeteksi dari auskultasi hanya 4,55%, mitral stenosis hanya 65%, 68%. Kalau ada MVP sama mitral regurgitasi baru 17%. Artinya di UGD tanpa echo, teman-teman yakin kalau nggak ada MS? Itu pertanyaan. Yakinkah? Karena ternyata dari penelitian ini yang terdeteksi ya kurang lebih sekitar 50-an%. Mungkin karena di UGD rame, sudah stres ya kan, mau mendengarkan bising mitral stenosis sudah malam-malam repot. Kemudian ini menghitung skornya ini ya. Ini teman-teman bisa cari di MD kalkulator, teman-teman bisa lihat sendiri. Karena ketika skornya makin tinggi, resiko stroke-nya makin tinggi. Artinya apa? Kemungkinan terdapat trombus makin tinggi. Artinya apa? Kalau kita lakukan kardioversi bisa terjadi stroke. Jadi ketika CHA-2-VASc score-nya meningkat, udah mendingan nggak usah dilakukan kardioversi. Yang aman berapa? Kalau laki-laki 0, kalau perempuan 1. Itu aman. Udah. Ya, aman, kurang dari 12 jam. Ya, usia masih di bawah 65, kan 65 tak ambil dari guideline Kanada ya. 65. Terus kenapa kok enggak kesusu? Karena ternyata kalau kita ada trial ini, nanti mungkin Dokter Ardian lebih tahu, delay cardioversion group dengan early itu ternyata enggak banyak beda. Kalian kesusu ngerjain di UGD sama nanti dikerjain di ICU, misalnya besok paginya oleh SPCP, itu ternyata tidak banyak beda. Lihat ini. Recent onset, symptomatic AF, a wait and see approach, non-inferior dengan early kardioversi. Jadi daripada kalian nanti bermasalah secara hukum atau dan lain-lain, nggak yakin mendingan nggak usah kardioversi di UGD. Itu usul saya sih. Kemudian kalau memang terpaksa banget mau ngasih kardioversi gimana? Ini ada beberapa, bisa dilakukan pemberian heparin. Ya. Nah ini ada satu editorial yang sangat bagus ya. Kalau mau kardioversi dan kita mau safe adalah betul-betul harus waktunya itu tepat. Yakin enggak nih jamnya jam berapa? Itu penting. Kemudian ingat
LA trombus ini pada 48 jam ternyata 4,0%. Stroke-nya 1% tadi ya. Kalau sudah di atas 72 jam AF-nya, ingat 14% ada LA trombus, ini dari TEE. Ya. Semakin lama, semakin resiko stroke makin tinggi. Dan sebaiknya dilakukan anticoagulation. Nah, para penulis di sini itu orang yang sangat konservatif untuk masalah kardioversi, kayak saya gitu. Dan saya agak cocok sama beliau yang menulis di sini. Kita lihat pada pasien ini baru ya, diagnosis AF dengan kardioversi. Kalau hemodinamik stabil, ya treatment approach dan lain-lain, elective cardioversion setelah 3-4 minggu. Kalau tidak stabil, maka antikoagulasi, TEE baru kardioversi. Kecuali kalau very unstable patient. Very itu apa? Very unstable di sini nanti ada penjelasannya sih. Jadi kalau pada pasien dengan unstable, contohnya adalah pasien yang tidak resisten dengan takikardi, itu harusnya dilakukan TEE dan lain-lain. Very rare case. Ya, ini kemungkinan menurut saya lebih banyak pada pasien dengan BPW. Ya udah kalau pada BPW udah akut cardioversion langsung dilakukan ya. Tanpa oral antikoagulan, tanpa TEE. Hemodynamically very unstable patient. Ya. Jadi kapan sih kita melakukan kardioversi di emergency department atau ICU oleh teman-teman sejawat dokter umum terutama sebelum misalnya konsultannya tidak bisa dihubungi ya misalnya. Very unstable patient, rapid harus cepat. Ingat, tadi ACLS juga bilang 150. Dan tadi berbagai penelitian bilang, atau jurnal bilang, intinya kalau rapid baru dilakukan kemungkinan karena AF. Jadi kalau nggak rapid itu pasti bukan dari AF-nya. Dari kondisi yang lain. Jadi unstable rapid AF, dan teman-teman yakin itu related to akut AF-nya, dan kurang dari 12 jam. Itu. Tidak ada MS, teman-teman yakin nggak ada MS, dan jelas nggak ada mechanical heart valve, nggak ada stroke atau TIA sebelumnya. Kalau bisa pasiennya sehat, kurang dari 65 tahun ini dari guideline Kanada, low risk for stroke, artinya charge for stroke-nya rendah, sangat simptomatik. Wah, menorak karuan dengan AF itu. Dan kalian yakin betul kurang dari 12 jam. Dan terangkan kepada pasien bahwa ada resiko stroke kurang lebih 0,3%, bisa maksimal sampai 1%. Itu harus disampaikan. So, apa sih yang harus dilakukan di UGD atau ICU? Ya ini, do no harm, treat our patients like our family. Rate control is background therapy in all atrial fibrillation patient. Ini terutama untuk teman-teman GP. Tapi mungkin tidak setuju nanti ya dokter Ardian ya. Tapi kalau saya tetap menganjurkan sementara untuk teman-teman pikirkan rate control dulu. Ini if we already treat underlying disease, ya, dehidrasinya udah diobati, bleedingnya udah diobati, panasnya udah kalian infus paracetamol, baru pikirkan untuk suatu rate control. Nah ini juga ada di guideline background therapy in all AF patients, ya, kecuali yang lain-lain ini. Nah tapi ini yang diutamakan ini dulu, dan lihat heart rate-nya itu sebenarnya targetnya hanya sekitar di bawah 110. Di bawah ini ada, nanti kalau memang masih ada simptomatik di bawah 80. Tapi kalau di UGD targetnya di bawah 110 udah baik lah. Bahkan tidak boleh terlalu agresif, terutama kalau ada faktor yang lain. Panasnya dulu diobati, bleedingnya dulu diobati. Kalau terlalu cepat, misalnya terpaksa banget, boleh, tapi tidak boleh terlalu agresif. Misalnya dikasihkan digoxin setengah ampul supaya nggak terlalu cepat. Tapi faktor ekstrakardiaknya harus diobati dulu. Dan tadi ingat targetnya hanya di bawah 110. Kalau memang harus diobati. Ingat ini. Nah, if we already treat the underlying disease. Dan investigate secondary cause, jadi penyebab sekundernya harus dicari, diobati. Kalau memang yakin ini primary rapid AF, baru boleh agresif. Kalau enggak, jangan agresif. Atau bahkan tidak boleh diberikan. Ya. Pilihan pertamanya, kalau memang ini rapid AF dan kita harus rate control, beta blocker, bisoprol, metoprol injeksi, tapi nggak boleh pada akut heart failure, asma, hipotensi. Jadi kalau pasiennya tensinya pas-pasan 90 ke bawah, ya jangan. Digoxin memang agak lambat, tapi untuk hipotensi, akut heart failure masih bisa diberikan. Kalau COPD atau asma, ya diltiazem atau verapamil. Oke, kembali ke pasien kita. Mohon maaf dok,
Revi ini agak lama. Jadi ini hemiparesia tadi yang pasien laki-laki tadi, kita lihat karena ternyata ada trombus. Jadi apa yang saya berikan? Yang saya berikan digoxin injeksi di emergency room, saya berikan LMWH selama hospital stay, dan DOAC sebagai outpatient. Heart failure pasien. Yang LMWH sama oral antikoagulan ini masih debatable. Nanti bisa dilihat. Karena memang optimal time untuk start anticoagulation after stroke itu masih unclear. Ya. Kalau guideline di Kanada, itu kalau TIA itu langsung diberikan. Tapi kalau minor itu 3 hari. Kalau moderate itu 6-7 hari. Kalau clinical large size stroke maka 12-14 hari. Kenapa? Untuk mengurangi resiko hemorrhagic ini transformation. Ya, ini masih debatable. Ya, nanti jadi bisa ngobrol sama teman sejawat spesialis saraf. Tapi ada penelitian di Jepang yang cukup baik. Jadi kalau TIA dia 1 hari setelah event, mild stroke 2 hari, moderate stroke 3 hari, severe stroke 4 hari. Jadi biasanya saya kombinasikan dengan teman sejawat saraf, saya tulis bagaimana nih stroke ya. Nah, kalau usul saya ya makin cepat makin baik gitu ya. Tuh. Kemudian pasien yang tadi di ICU yang akral dingin tadi, tapi lihat heart rate-nya rata-rata hanya 100 lah ya. Jadi my treatment apa? Ini pasien sepsis. Nah, jangan bawa kardioversi. Meskipun tensinya rendah, tapi heart rate-nya nggak cepat. Dan faktor sekundernya adalah sepsis ya, kasih inotropik sama antibiotik ya. Gitu. So quiz time yang tadi ini yang terakhir dok, ada quiz time dan dengan berhadiah buku. Kita lihat ini pasien nomor 1 8560 akral dingin udem paru. Pasien apa sih ini? Ini bukan AF. Ini atrial flutter. Lihat ini gelombang P-nya, gigi gergajinya dengan variabel blok. Perlu dekardioversi enggak? Perlu dekardioversi enggak? Lihat, heart rate-nya cepat enggak? Enggak cepat. 1. 85/60 akral dingin edema paru apa? Ini heart failure pasien. Jangan dekardioversi, ya. Dan kita lihat ternyata heart failure karena EF-nya cukup turun dengan severe mitral regurgitasi. Mau kardioversi berapa kali nggak akan balik jadi sinus karena aslinya udah ada mitral regurgitasi. Ya, itu 1. Yang kedua, ini pasien bukan dengan AF, tapi apa? Multivokal atrial takikardi. Ini ada gelombang P. Ini lihat ini, P-nya berbeda-beda, lebih dari 3. Nah, ini P, ini P, ini P, ini P, ini P. Nah, ini P-nya beda lagi. Nah, jadi pasien ini nggak boleh dilakukan kardioversi. Ini adalah pasien dengan PPOK, exacerbation akut, sepsis, tensinya 85/65. Ya, diobati. Nggak boleh dikardioversi, MAT, bukan AF ya. Terus nomor 3, keluhan lemas dan sesak murmur diastolik di linea parasternal sinistra. Jelas bukan MS ya, jelas bukan MS. Tapi akralnya hangat nih, lemas dan sesak. Kalau ini AF ya, ini AF ya. Cuma kita lihat memang ada severe aorta regurgitation dan kalau kita lihat nih apa ini? Ada trombus di sini. Kalau ini mbok kardioversi trombusi lepas, Mas. Lepas dari stroke. Pertama nih pasien cuma nggak apa-apa, jadi stroke. Jadi artinya kardioversi adalah last resort. Tidak boleh Anda hanya karena tensi melakukan kardioversi. Nggak boleh. Ya. Jadi take home message-nya adalah, ini tadi, take home message yang pertama, ini saya belum sempat nulis dengan detail di sini. Ini. Nah ini, kapan sih kardioversi? Kalau unstable, rapid. Dan teman-teman yakin, kalau unstable-nya karena akut AF-nya kurang dari 12 jam, yakin kalau kurang dari 12 jam, nggak ada mitral stenosis, teman-teman yakin dengan stetoskop nggak ada mitral stenosis, nggak ada prior stroke, pasiennya sehat, ya 65 tahun, risk stroke-nya rendah, dihitung, catat skornya, very symptomatic, yakin kalau 12 jam, itu baru pikirkan untuk kardioversi. Kalau enggak, jangan ke susu. Ya. And then yang terakhir, take home message yang terakhir dari saya, ini yang terpenting menurut saya. Be humble, keep learning, treat your patient as a human being. Jangan hanya kasus, tapi ini pasien. Not just another case, like your family, then you will be a loving doctor. Saya kira itu aja, Dr. Evi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali, Dok.
saya sampai terpesona loh dok, tadi saya screenshot juga dok. Mungkin ini dari teman-teman sudah banyak pertanyaan sih dok di kolom chat. Oke. Pertanyaannya seru-seru. Eh, kalau saya ini dok, boleh saya singkat sih sebenarnya. Mungkin kalau orang Jawa bilang itu yo ngono tapi ojo gitu-gitu banget gitu ya. Yo ngono tapi ojo ngono juga gitu ya dok. Kalau orang Ya, Semarang ya mungkin mungkin. ada. Kalau guideline sih oke kardioversi tapi apa ya semua di kardioversi gitu kan dok intinya. Iya, Karena iya. karena nggak semua ternyata cuman karena tensi, mungkin pesan-pesan singkatnya itu yang kita jadikan patokan selama ini itu unstable itu oh AF hipotensi, waduh harus kardioversi. Kardioversi. Nah, ternyata kan ada reason beyond the hypotension, entah itu Yes. sepsis, entah itu MS, entah itu pasien yang mungkin hipovolemik, macam-macam ternyata. Iya, iya. Dan jadi harus dilihat secara utuh, nggak cuma dilihat ECG sama tensi. Mungkin tadi yang terakhir toraks foto, dok. Toraks foto tadi belum Siap, siap. dicantumkan juga. Mungkin kalau teman-teman nggak ada echo, ada dilihat mungkin hints-nya dari sedikit toraks foto. Bisa mungkin ya dok ya. Bisa, bisa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembicara kedua. Mungkin ini idola saya juga dok waktu PPDS dulu dok. Wah. Silakan Dr. Ardian Rizal, spesialis jantung pembuluh darah konsultan elektrofisiologis. Beliau adalah staf di Universitas Brawijaya Malang. Untuk Dr. Ardian Rizal, silahkan dok dimulai. Baik, terima kasih Mas Yusuf, Mbak Revi. Ini beliau berdua ini orang-orang hebat ya. Mungkin sih saya disclaimer dulu ya. Terus terang saya nggak siap slide, jadi nanti mungkin ada beberapa slide saya dari presentasi-presentasi sebelumnya, tapi mungkin nanti karena saya lihat banyak pertanyaan, mungkin nanti Mas Yusuf saya izin mungkin lebih banyak kita diskusi aja. Karena Siap, Mas dok. Yusuf udah Kayaknya pertanyaannya harus dijawab oleh ahli IT ini. karena Mas Yusuf udah menjelaskannya udah panjang lebar, jadi aku juga mau nambahin apa ini pusing juga. Jadi saya disclaimer dulu bahwa saya sorry, slide-nya kelihatan ya? Kelihatan nggak, Mbak Dr. Revi? Belum dok. Belum. Ini slide lama ya, jadi nanti mungkin tapi ada beberapa hal yang mungkin soalnya Mas Yusuf kemarin bilangnya AF gitu aja sih. Tapi kira apa tuh? Ternyata saya stop share dulu ya. Bentar. Kelihatan ya? Sama nih. Sudah dok. Ya, sesuai judulnya itu sih materi di workshop MCV Malang ya. Jadi saya nggak bohong, ini memang bukan materi yang saya siapkan untuk malam ini. Nanti mungkin tadi Dr. Yusuf udah panjang, kita sebentar aja 10 menit aja ya. Jadi mungkin yang saya mulai dari sini ya. Terima kasih teman-teman. Saya rasa grupnya Mas Yusuf ini udah sangat, ini saya baru kali ini lihat ada Zoom sampai 500, nggak ada SKP-nya padahal ya. Jadi memang benar-benar teman-teman yang berniat belajar ya. Jadi kalau kita, makanya, dan kalau dari informasinya sih saya rata-rata memang pesertanya ini dokter umum dan tenaga frontliner lah ya, mungkin bisa disebut seperti itu ya. Sehingga mungkin slide pertama saya di sini menggambarkan sebenarnya, walaupun saya lihat juga di partisipan itu juga ada residen sama SPCP ya, jadi ya agak ngeri juga ya. Jadi kalau kita lihat mungkin untuk teman-teman GP ya, Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia itu dulu tahun 2012. Yang baru ini tahun 2019. Kalau kita lihat, ini saya kelompokkan untuk yang aritmia saja, itu memang kalau kita lihat, mungkin untuk teman-teman tahu dulu ya, yang dimaksud dengan, karena tadi Mas Yusuf menyampaikan tentang apa sih sebenarnya yang boleh dilakukan GP ya di UGD tanpa melanggar standar kompetensi yang memang sudah diberikan. Dalam artian kalau memang itu merupakan kompetensi teman-teman, ya silahkan lakukan. Karena dalam tanda petik pada saat itu kalau teman-teman jaga UGD adalah teman-teman yang ada di tempat dan teman-teman adalah orang yang memiliki kompetensi paling tinggi. Ya. Karena kan
entah di situ ada kardiologis, atau internis, atau ada anestesiologis, tapi mereka tidak on-site. Sehingga teman-teman adalah orang yang paling tahu kondisi pasien, dan teman-teman dilindungi menurut ini. Kalau teman-teman sudah lulus ujian kompetensi, teman-teman dilindungi kalau melakukan sesuai dengan kompetensinya. Itu mungkin itu yang harus kita tahu dulu ya. Mungkin sebagai pengingat saja bahwa kompetensi 4 itu artinya teman-teman mempunyai kemampuan untuk melakukan secara tata laksana secara full ya. Jadi kalau mungkin kita lihat dulu kalau di SKDI ya, kalau dulu 2012 itu cuma ilmu ya, jadi cuma penyakit ya, SVT itu. Tapi kalau yang di 2019 ini dibedakan lagi dengan beberapa tindakan ya. Sebagai contoh, ECG itu di 2012 nggak ada ya, kompetensi untuk teman-teman dokter umum. Tetapi di 2019, di SKDI teman-teman 2019, itu ECG itu kemampuannya adalah untuk ECG simple, itu teman-teman kompetensi level 4. Artinya teman-teman memang harus bisa baca ECG. Jadi bukan nilai tambah kalau teman-teman bisa baca EKG. Tapi ya memang itu kemampuan yang harus teman-teman punyai sebagai seorang dokter umum di Indonesia. Apakah berbeda lantas 2019-2020? Sebenarnya tidak ya. Kalau kita lihat penyakitnya, sebagai contoh di sini ada SVT ya. Di situ 3B. 3B itu artinya memang bukan kompetensi full teman-teman, tetapi pada kondisi emergensi. Jadi 3 itu dibedakan A dan B. Kalau A itu artinya pada kondisi non-emergensi, tetapi kalau B itu artinya dalam kondisi emergensi, teman-teman itu kompetensinya 3B. Satu tingkat di bawah kompetensi 4. Teman-teman bisa mendiagnosis, bisa melakukan tata laksana emergensi, dan memiliki kewenangan untuk merujuk. Jadi itu kompetensi yang teman-teman harus tahu dulu. Ya, jadi untuk SVT dan kita lihat di sini itu ada bradikardis simptomatik. Makanya kalau kita lihat sinus node dysfunction, teman-teman nggak punya kompetensi, hanya 2. Artinya karena pasien dengan sinus node dysfunction, misalkan sinkop intermittent, kadang sinkop, kadang enggak, masuk datang ECG, kadang sinus, kadang enggak, itu teman-teman masih cukup waktu. Ini bukan kasus emergensi. Tetapi kalau untuk misalkan bradikardis simptomatik lah, di situ ada VT-VF lah. Nggak mungkin teman-teman dapat pasien VF malam-malam, harus telepon dulu ke konsultannya untuk, dok ini saya apain ya? Apakah saya boleh izin untuk melakukan kardioversi misalkan pada pasien VF? Nggak mungkin. Pasiennya keburu mati duluan. Ya. Jadi di situ kompetensi teman-teman tinggi dan itu dilindungi. Ya, jadi tidak usah khawatir melakukan kalau memang sesuai dengan kompetensinya. Yang tidak kompetensi, misalkan pasien teman-teman dapat pasien sinus node dysfunction, kemudian pasien teman-teman ngotot mau melakukan pemasangan temporary pacemaker, nah itu tidak kompetensi teman-teman. Di situ pasti akan ada masalah kalau teman-teman melakukannya. Dan kalau kita lihat di sini, AF itu masuknya 3B. Artinya, AF yang menjadi kompetensi teman-teman itu adalah AF yang dalam kondisi emergensi. Ya, kalau nanti pasien itu AF-nya ternyata tidak emergensi, normoventricular response, pasien datang dengan kondisi heart failure yang stabil, yang memerlukan, bahkan dalam katakanlah untuk menentukan apakah seseorang itu mendapatkan oral antikoagulan atau tidak, sebenarnya itu juga bukan kompetensi teman-teman kalau kita lihat di sini. Karena pasien AF itu stroke-nya nggak sekarang, tetapi mungkin stroke-nya dalam jangka panjang kalau tidak dilindungi oleh oral antikoagulan. Dan untuk menentukan oral antikoagulan serta monitoringnya itu memang bukan kompetensi teman-teman. Lebih mudahnya lagi kita lihat aja di formularium dari BPJS. Ya. Warfarin itu tidak ada di sana ya. Warfarin itu teman-teman tidak bisa meresepkan di puskesmas, nggak bisa. Ya. Secara obat kronis nggak bisa. Jadi kalau teman Dr. Yusuf atau Dr. siapa ini Revi ini dapat pasien AF stabil, dirujuk balik itu nggak akan bisa tuh kembali. Pasti akan dikembalikan karena warfarin nggak ada di sana. Ya, jadi memang karena itu bukan kompetensi teman-teman. Jadi mungkin ini slide saya awal ini yang ya sambil ngomongnya biar agak lama dikit ya. Slide-nya cuma sedikit. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ada kompetensi teman-teman di situ untuk beberapa kelainan aritmia ya, terutama yang ya tadi mungkin yang disampaikan Dr. bahwa pada kondisi-kondisi di mana teman-teman tidak punya cukup waktu untuk konsul atau pada kondisi-kondisi emergensi, dan AF ada di situ ya. Kalau kita lihat kayak contohnya ekstrasistul, itu teman-teman tidak punya kompetensi di situ kayak pasien Dr. Yusuf yang PPOK, PAC tadi, teman-teman cuma mendiagnosis saja. Ya tahu PAC itu terapinya mungkin sampai batas non farmakologis. Kemudian setelah itu teman-teman harus merujuk. Itu adalah sikap profesional yang mungkin juga diujikan di dalam komposisi teman-teman ya. Ini saya lewatin aja. Ini juga case study-nya mungkin hampir sama dengan kasus Dr. Yusuf. Nah, mungkin ini aja yang mungkin kita bahas ya. Jadi
prinsipnya hampir sama seperti yang disampaikan Dr. Yusuf tadi, bahwa pasien AF kalau datang ke UGD itu memang kalau kita lihat tadi mungkin kita lihat di ACLS ya, ini ya, kalau kita lihat di ACLS itu memang hanya dibeda. Kalau di situ satu yang harus dicermati adalah rate-nya, ya. Kalau gampangannya itu kita lihat di situ rate-nya. Ya. Orang tidak akan hipotensi kalau heart rate-nya tidak dibawa. Maksudnya bukan gitu ya. Kita tidak boleh menganggap hipotensi itu terjadi apabila takiaritmianya tidak lebih dari 150 itu appropriateness yang harus kita pegang nomor satu. Ya. Kenapa sih orang takikardi bisa hipotensi? Masalahnya adalah di rapid diastolic feeling-nya. Diastolic feeling-nya nggak cukup. Waktu yang dibutuhkan untuk diastoliknya itu nggak cukup. Karena terlalu cepat diastoliknya, heart rate-nya tinggi, diastolic feeling time-nya hanya sebentar, pengisian ventrikelnya yang sedikit, cardiac output-nya nggak cukup. Sehingga kalau heart rate itu di bawah 100, apakah ini ada batas, apakah ini batas yang saklek? Kalau 151 bagaimana? Ya sekali lagi mungkin kita kembali ya bahwa dokter itu adalah apa ya, ya katanya art ya. Jadi kita ya, dok kalau 150, kalau 149 berarti bukan. Nah itu juga susah juga kalau kita tanya seperti itu. Ya. Jadi makanya kita sebagai dokter tadi Dr. Yusuf sudah menyampaikan bahwa mungkin dulu guru kita ya, gurunya saya sama Dr. Yusuf sama Dr. Yusuf menyampaikan bahwa kita tidak ngobatin pasien itu berdasarkan angkanya ya. Ya, tetapi kita berdasarkan kondisi pasiennya. Jadi kalau di sini di ACLS atas itu sudah ada kata-katanya, disclaimer-nya 150 itu batas Anda boleh menganggap bahwa takikardi itu disebabkan oleh karena hipotensi itu disebabkan oleh karena takikardi. Kalau cuma AF rapid 130 140 ya kita harus cari sebab yang lain kalau memang ada hipotensi ya. Jadi itu hemodynamic instability maksudnya, tidak hanya hipotensi. Kalau kita lihat di sini kan memang ya sekali lagi sebenarnya dalam tanda petik mungkin saya membela teman-teman ya GP bahwa kita memang ACL itu memang dibuat secara umum untuk menjadi pegangan bagi kita teman-teman GP di dalam kondisi tidak banyak waktu untuk berpikir, tidak punya banyak waktu untuk pegangannya ya ACLS itu ya. Ya kalau di situ sih memang nggak salah kalau heart rate di atas 150, kemudian pasien mengalami hipotensi dan ada tanda-tanda shock atau tanda-tanda yang lain, atau bahkan hanya heart failure yang kita curiga bahwa itu karena heart rate-nya lebih dari 150, itu sudah kita masukkan ke dalam kondisi hemodynamic instability. Ya. Saya lihat tadi di chat pertanyaan ada salah satu pertanyaan yang menggelitik ya sebenarnya ya. Kalau kita menganggap bahwa takikardi itu menyebabkan hemodynamic instability, ya, terus kemudian kita hanya memberikan digoxin itu butuh waktu untuk bekerja ya. Tadi saya rasa ada yang bertanya seperti itu. Nah itu menjadi pertimbangan kita ya. Jadi makanya sekali lagi clinical judgment-nya itu tetap ada di teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman sudah diberikan wewenang, SKD ini kan diatur oleh pemerintah atau dilindungi oleh undang-undang ya. Kalau memang teman-teman secara terdokumentasi sudah melakukan itu dan memang tidak ada, dan ini kalau kita lihat di yang di sini ya, ini lebih jelas lagi, ini mungkin sama seperti yang disampaikan Dr. Yusuf tadi. Aritmianya itu primary aritmia, artinya memang kita tidak ada kondisi lain. Tadi seperti contoh Dr. Yusuf ada hipotensi lah, ada perdarahan lah, ada trauma lah, ada febris lah, ada infeksi lah, ada sepsis lah. Itu nggak bisa kita anggap seperti ini. Ya, kita tidak bisa memasukkan itu ke dalam kriteria takikardinya menyebabkan hipotensi. Tidak bisa. Ya, jadi memang harus benar-benar primary aritmia. Lah sekali lagi kan ini sebenarnya suatu hal yang ya bisa dibilang abu-abu ya. Ini orangnya hipotensi duluan baru takikardi atau takikardi duluan atau hipotensi, ya itu sekali lagi penilaiannya berdasarkan kita masing-masing. Tetapi kalau ada penyebab-penyebab hipotensi lain yang bisa kita dalam tanda petik kita kambing hitamkan, ya, sebagai contoh pasien jelas perdarahan, saya barusan dapat konsulan DSS, kemudian AF-nya rapid 160-an lah, cuma 160-an. Apa sih yang mau kita lakukan kardioversi dalam kondisi pasien seperti itu? Saya sih rasa-rasa juga nggak akan melakukan kondisi seperti itu ya. Jadi mungkin ya hanya kita bisa melakukan hanya rate control saja, karena kita menganggap bahwa aritmianya bukan primary aritmia yang menyebabkan seseorang itu jatuh pada keadaan hipotensi, sehingga ya memang pada kondisi abu-abu seperti itu sekali lagi di ACLS pun disebutkan bahwa expert consultation itu ada ya. Jadi kalau teman-teman bingung dan memang masih cukup ada waktu untuk konsul, ya sebaiknya konsul ya, karena keputusan untuk kardioversi
memang benar pas teman-teman punya kompetensi di situ, tapi sekali lagi untuk menentukannya memang kita harus benar-benar menimbang antara manfaat dan mudaratnya ya, kalau bisa dibilang seperti itu ya. Jadi terus kemudian ya mungkin itu sih ya. Jadi kalau kita tahu ada penyebab takikardi lain yang memang harus kita waspadai, misalnya pasien jelas febris kayak tadi DSS ya, ya mungkin sih memang kita nggak akan melakukan kardioversi ya pada kondisi seperti itu. Tetapi kalau teman-teman memang menganggap bahwa ya nggak ada sebab lain nih orang ini kardioversi, terus bagaimana kalau tadi misalkan pasiennya ada trombus terus kemudian jadi stroke? Kenapa kok di ACLS disebut seperti itu? Karena ya pilihannya adalah ini memang life threatening. Mau milih stroke atau mau milih pasiennya stroke atau pasiennya mati kan gitu aja kan. Tapi ya itu tadi sekali lagi pemilihan untuk itu memang bukan kalau menurut saya sih ya bukan sesuatu hitam putih ya. Memang ada abu-abu di tengahnya yang memang kita harus bisa benar-benar mengambil keputusan. Saya sih kalau kasusnya Dr. Yusuf tadi saya sih juga pikir-pikir kalau mau kardioversi, sudah pasien udah stroke seperti itu, nanti kita kardioversi malah kita yang bikin. Saya pribadi juga nggak akan melakukan itu gitu loh. Tapi kalau untuk teman-teman dalam kondisi yang lain, dalam di mana misalkan menghadapi pasien di UGD, di mana kondisinya mungkin kita tidak bisa menemukan penyebab lain takikardi, maka ya jangan takut untuk melakukan kardioversi karena ya memang itu. Terus bagaimana kalau cakfasnya tinggi, Dok? Ya sekali lagi kalau di guideline di panduan sudah dijelaskan bahwa status oral antikoagulan pasien itu cakfasnya tinggi atau tidak itu hanya dipakai kalau pasien tersebut dalam kondisi masih punya pilihan ya. Kalau pasien tidak punya pilihan ya sudah, gimana lagi, kita nggak punya pilihan lagi. Kalau memang kita tidak melakukan kardioversi, pilihannya pasien itu perburukan meninggal ya gimana lagi, cakfas urusan belakang ya. Tetapi kalau kita masih punya pilihan, orang ini nggak di kardioversi pun juga kayaknya sih masih oke-oke aja, baru kita itu masuknya ke tidak ada gangguan hemodinamik sehingga kita masih bisa berpikir lagi. Ya sudah kalau gitu, kalau memang mau kardioversi convert to sinus ya mungkin kita bisa buying time dulu, kita bisa kasih oral antikoagulan 3 hari, tadi ada kata pilihan untuk TEE dan selanjutnya. Nah, ini mungkin masih kita bisa lakukan kalau memang itu bisa direncanakan. Tetapi kalau memang tidak ada pilihan lain ya gimana lagi, memang kita nggak punya pilihan. Tapi ya tadi itu kalau misalkan pasiennya sudah jelas-jelas mitral stenosis, di mana mungkin AF-nya juga sudah lama, terus kemudian hipotensinya kita masih punya kambing hitam yang lain, misalkan orang-orang dengan left ventricle jantungnya udah besar, kayak pasiennya Mas Yusuf tadi udah ada trombus, itu tensi orang nggak AF aja mungkin tensinya memang cuma 80, 90-an, karena memang systolic ejection fraction-nya rendah, sehingga mungkin contractility-nya juga hanya segituan. Nah, kalau cuma karena alasan itu kita mudah melakukan kardioversi, ya memang agak menjadi beresiko. Dan di balik itu semua mungkin kita masih harus ingat bahwa kardioversi itu ada informed consent-nya ya, itu mungkin ya backup di mana kita bisa bisa kita lakukan dengan aman ya. Mungkin saya ganti slide sedikit, Dr. Evi, sedikit lagi sebelum saya selesai. Silakan, Dok. Bentar. Ini tentang pilihan untuk kardioversi ya, untuk elektrik untuk pilihan kita melakukan kardioversi ya. Kardioversi itu bisa dilakukan secara rhythm control, yaitu bisa electrical, bisa medikamentosa ya, kita bisa melakukan dengan obat-obatan oral ya. Mungkin kalau oral yang terkenal kita kenal pill in the pocket ya, pada pasien tanpa struktural heart disease kita bisa melakukan rhythm control menggunakan propafenon misalkan, tapi memang ya indikasinya sih memang agak terbatas ya. Kelihatan nggak ya sekarang? Bentar. Kelihatan nggak, Dr. Evi? Kelihatan, Dok. Mungkin bisa menyampaikan guideline aja sini hampir Kelihatan, sama Mas, sih. kelihatan. Ini hampir sama sih ya. Jadi tadi ya ini rate control ya yang bisa kita pakai. Ini sudah dibedakan di guideline-nya INAH-RS, ini sudah dibedakan obat-obatan apa aja sih yang ada untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman pilih ya, kalau memang
pilihannya kita memang masih punya cukup waktu, kita masih yakin bahwa ini nggak sampai perlu kardioversi, misalnya untuk kasus seperti contohnya kasus yang di SS atau kasusnya Mas Yusuf tadi, maka kita bisa pilihannya itu ya. Loh, ini amiodaron kok ada untuk rate control ya. Memang amiodaron juga selain dia heart rate bisa rhythm control, tapi di satu sisi dia juga bisa dilakukan secara untuk rate control ya, sehingga sebenarnya amiodaron merupakan pilihan yang relatif aman ya. Walaupun untuk pasien-pasien dengan systolic heart failure kita pilihannya cuma 2, kalau nggak digoxin ya amiodaron yang bisa kita lakukan untuk rate control pada kondisi akut ya. Ini untuk teleneri kamu, saya rasa mungkin teman-teman sudah paham. Terus mungkin tadi saya nambah sedikit ya untuk yang AF BPW tadi ya Dokter Revi ya. Mungkin nggak ada slide-nya, tapi saya ngomong. Kalau untuk AF BPW itu memang di guideline pun sudah dijelaskan bahwa pada AF preeksitasi namanya ya, AF preeksitasi itu cirinya tadi sudah disampaikan Mas, gambarnya juga seperti yang tadi. Kontraindikasi kita memberikan obat-obatan yang sifatnya adalah AV nodal blocker ya. AV nodal blocker karena pada pasien dengan AF disertai dengan adanya jalur preeksitasi itu ada yang tadi Mas Yusuf menyampaikan kompetisi ya, kompetisi intinya kan atrium itu rate-nya 300 kali per menit nih ya. Kemudian rate yang di atrium 300 tadi semuanya akan berlomba-lomba masuk ke ventricle. Lewat mana? Pada orang normal sih cuma lewat AV node. Dan alhamdulillahnya AV node kita itu sudah dibekali oleh decremental conduction namanya. Decremental conduction itu semakin cepat impuls yang ada, itu AV node akan semakin memperpanjang masa refraktorinya. Dia akan semakin dilambatin tuh sama si AV node. Makanya pasien AF kita rata-rata ya walaupun di atriumnya 300, paling yang di ventricle-nya paling cuma 120. Makanya kalau kita baca AF wajib menyertakan respon ventricle. Tetapi decremental conduction properties tadi itu tidak dimiliki oleh jalur aksesoris atau WBW tadi. Sehingga 300 kali per menit tadi juga 300-nya semua akan berlomba-lomba masuk ke aksesoris pathway-nya menuju ventricle. Yang menjadi target adalah ventricle. Ya, ventricle tetap akan melakukan kontraksi kalau ada impuls masuk. Yang disebut sebagai kompetisi itu, kalau si ventricle ini barusan diaktifin sama si impuls yang melalui AV node, ya dia masuk ke masa ERP sementara. Ya, ERP itu refractory period, periode di mana kalau ada impuls masuk dia nggak akan bisa diaktifin. Ya, sehingga walaupun ada impuls yang jumlahnya ratusan masuk lewat aksesoris pathway, ya ventricle-nya baru kena si AV node masih oke aja, sehingga rate-nya mungkin masih bisa dibatasi antara 200 sampai 250 kali per menit misalkan. Tapi begitu si AV node itu kita blok, ya, dengan obat-obatan, misalkan teman-teman karena menganggap ini AF, kemudian diberikan digoxin, misalkan digoxin itu AV nodal blocker, atau amiodaron. Amiodaron itu selain rhythm control, sebagai rate control, dia juga AV nodal blocker, maka dia impulsnya akan pindah semuanya melalui si aksesoris pathway, itu yang tidak kita inginkan. Makanya obat-obatan yang bisa diberikan adalah kalau memang pilihannya obat-obatan, itu ada obat-obatan yang menghambat aksesoris pathway, bukan menghambat AV node. Masalahnya, sekali lagi di Indonesia kita nggak punya obat-obatan itu. Sehingga ya sudah, kalau AF dengan preeksitasi, cirinya irreguler, QRS lebar, ya kita cuma punya pilihan adalah kardioversi. Di guideline disebutkan dosisnya berapa? Dosisnya adalah sesuai dengan AF QRS lebar itu tanpa sinkronis ya. Jadi memang bukan sinkronis cardioversion. Jadi seperti orang defibrilasi dengan dosis terbesar. Karena ya di antara kardioversi itu AF itu dosisnya paling tinggi. Apalagi ini dengan preeksitasi makanya biasanya memang lebih tinggi. Di acara semua disebutkan bahwa dia pakai dosisnya tanpa sinkronis ya. Mungkin itu saja Dr. Yusuf. Mohon maaf saya nggak silap. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada diskusi kita bisa diskusikan Dr. Yusuf. Matur nuwun, Dr. Revi. Terima kasih Dr. Rizal. Monggo Terima Dr. kasih, Revi. Dokter. Pertanyaannya banyak banget nih, ada ahli IP kita bisa jawab mungkin. Ini memang saya sama Dr. Rizal tuh kayak dua kubu ya. Nggak boleh. Saya kubu konservatif yang sangat hati-hati. Kalau saya setuju. Ini hantam udah. Nah, bukan maksudnya bukan gitu, Mas Yusuf. Terus terang bukan maksudnya gitu. Kalau saya tadi juga diskusi sama Revi, Dr. Revi, kalau di kasusnya Mas Yusuf sih, saya juga nggak akan berani melakukan kardioversi. Tapi heart rate-nya 170 loh, Dok. Iya, saya
saya cuma dalam hati saya cuma saya cuma ingin menyampaikan bahwa kalau memang teman-teman mau melakukan kardioversi itu jangan takut sebenarnya, karena memang kompetensi itu ada gitu loh. Jadi Ya, nggak usah takut stroke, atau kalau memang dirimu sudah menetapkan bahwa ini AF tidak stabil dan dasarnya ada sesuai guideline, lakukan saja, inform consent, backup-nya. Tapi ya itu tadi, kalau kita masih bisa mencari sebab yang lain kayak kasusnya Mas Yusuf tadi, atau pasien saya yang DSS ini, ya saya sih juga nggak mau ngelawan kasus ini. Mungkin gitu Mas Yusuf. Saya bukan bertentangan, saya nggak berani. enggak ada ini berentang, enggak apa-apa Mas. Berbeda sudut pandang aja. Siap. Oke, monggo Dr. Evi sebagai penengah Dok. Ini nah. Saya mengamati ini kan yin and yang gitu ya Dok ya. Yin and yang. Jadi sih ya nggak tahu sih Dok, tapi kan selain ECG kan kita ini bukan mengobati ECG-nya, kita mengobati pasiennya. Jadi juga yang pertama tentunya usul gitu. Ya satu, dilihat pasiennya, keluhannya bagaimana gitu. Kedua, yaitu tadi selain tensinya didengerin, ditempel stetoskopnya ke jantungnya pasien, ada murmurnya apa enggak. Setidaknya kalau memang itu mitral disease, mesti murmurnya kedengar. Nah, kemudian kalau kita nggak punya alat echo di IGD, lagi pula ya saya dulu juga bisa echo kalau udah residen ya Dok, GP mana tahu, ECG aja juga belum tahu. Ya dilihat aja foto toraknya sudah mulai ada dilatasi LA apa enggak gitu. Mungkin saya sedikit boleh tanya sedikit ya Dok ke Dr. Yusuf atau Dr. Ardian Rizal. Sebenarnya korelasi LA dilatation dengan reversible atau tidaknya AF itu gimana sih Dok? Jadi kan itu sebenarnya bisa jadi hints yang cukup mudah untuk teman-teman dokter jaga. Seandainya kita melihat double kontur pada toraks, kemudian kita ragu ya double konturnya ini kira-kira LA dilatation-nya karena hypertension atau karena myopathy atau karena coronary artery disease kan masih bisa di DD. Tapi setidaknya kalau ada LA dilatasi, setidaknya kita bisa berpikir lebih agak dalam sedikit gitu. Kita kira-kira kalau mau ini di kardioversi bakal aman atau enggak, atau bakal revert ke sinus atau enggak gitu. Sedikit aja Dok, sebelum kita masuk tanya jawab ya Dok, moderator boleh satu pertanyaan dulu. Ini yang kubu konservatif dulu ya Dok ya. Boleh Dok, kubu konservatif dulu. Kalau saya sih kalau misalnya pasiennya kelihatan udah LV dilatasi, kalau kita kan echo ya, kita lihat ya, LA-LV dilatasi itu saya sudah nggak minat tuh untuk melakukan kardioversi. Kecuali kalau nanti kita kirim ke ahli IP, ya beliau kepingin melakukan ablasi ya monggo ya. Tapi kalau saya sendiri kalau udah LA-LV dilatasi udah nggak minat tuh untuk melakukan, memikirkan untuk kardioversi aja udah males tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman di UGD ada kesempatan untuk foto toraks, oh kok kardiomegali, nah itu udah. Kalau guideline dari Kanada tadi itu dia sangat hati-hati banget itu untuk melakukan kardioversi. Itu tadi dibilang harus 65 tahun sehat. Jadi dia betul-betul tidak mau ada efek samping dari kardioversi 1% untuk terjadinya trombus. Tadi ada penelitian antara early sama delay kardioversi, ternyata hasilnya juga tidak banyak berbeda. Artinya teman-teman di UGD bisa menunda besok konsul ke Dr. Ardian dulu, ya kan? Beliau oke, ACC kardioversi, baru kardioversi supaya nggak salah. Itu menurut saya sih. Gitu Dok. Mungkin Dokter Mas Rizal gimana Mas? Setuju. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari kapan kita mungkin lebih Dr. Evi pertanyaannya mungkin bisa dijawab dengan kapan kita memilih rhythm dan kapan kita memilih rate ya. Kalau yang di guideline dari studinya sih sudah jelas ya. Itu memang agak menyakitkan ahli-ahli IP ya, karena ternyata yang kalau yang lama kan jelas ya, Avim trial tuh orang rate control tuh lebih nggak ada bedanya dengan di rhythm control. Jadi kalau yang baru itu jelas bahwa usia kapan kita ngotot untuk rhythm control itu ada beberapa step ya. Pertama, jantungnya belum besar ya. Kalau jantungnya belum besar, LAD-nya masih kurang dari 40, itu kita masih berharap bahwa kalau kita melakukan rhythm control itu akan berhasil. Karena kita ingat sendiri ya, jadi sebenarnya kalau prinsip terjadinya AF itu atau fitrohnya AF itu kan, kalau saya ikut Mas Yusuf ini ya. Kalau fitrohnya AF itu kan memang
paroksismal dulu beberapa kali, mungkin awalnya 1 tahun 3 kali kumat, nanti lama-lama akan semakin sering. Ini kalau ulun AF ya, yang memang AF-nya benar nggak ada sebab yang lain ya. Nanti suatu saat dia akan memasuki episode di mana dia udah jadi persisten atau permanen. Ya, jadi memang akan seperti itu. Karena dengan bertambahnya jumlah awalnya mungkin cuma abnormal impuls dari dalam pulmonary vein tuh nyerang-nyerang ke LA sehingga dia kumat dari AF, nanti berhenti sinus. Tapi dengan adanya episode AF itu ada istilah AF budget AF ya. AF itu akan menyebabkan AF yang lain. Dengan adanya AF itu dia akan menyebabkan atrium kiri itu timbul skar-skar yang inflamasi yang nggak jelas itu. Itu akan menjadi sumber AF juga. Sehingga makanya tadi AF-nya 3 kali setahun, nanti lama-lama jadi setiap bulan kumat, nanti suatu saat dia kan udah AF aja, udah biarin aja. Dan biasanya kalau udah AF persisten malah udah nggak ada keluhan tuh pasien, karena dia udah nggak ada lagi episode-episode kehilangan atrial kick dan lain-lain tadi. Sehingga ya memang jelas bahwa dilatasi LA itu adalah prediktor dari kegagalan dari suatu tindakan. Kalau ablasi adalah kegagalan ablasi. Makanya di guideline pun kalau LA diameternya sudah lebih dari 40 itu kita udah nggak melakukan ablasi AF. Apalagi pasien mitral stenosis, nggak ada ceritanya pasien mitral stenosis dilakukan ablasi AF itu nggak ada. Sehingga ya itu yang memang harus kita tahu bahwa memang ya seperti itu. Cuma saya nggak setuju, bukan saya nggak setuju loh, saya setuju. Nggak setuju, kan sekali lagi saya menyampaikan ada kondisi di mana kita sangat yakin bahwa kalau nggak kita kardioversi orang ini akan tambah buruk, ya itu jangan takut untuk lakukan kardioversi. Cuma ya itu tadi sekali lagi, ya ini memang bukan putih hitam ya, memang ada abu-abunya juga ya. Kadang-kadang ini 90 dok, ini 80, akarnya dingin, ini kan nggak stabil. Arterinya 170, ya benar-benar juga sih. Tapi kalau kayak pasien saya atau pasien Mas Yusuf tadi, saya nggak akan melakukan. Itu Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih dok. Kita boleh lanjut ke sesi tanya jawab ya dok. Ini di kolom chat ini banyak banget dok. Kita mulai ya dok, satu-satu ini sampai sengantuknya kalau kata Dokter Yusuf tadi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip, nanti bisa include ke jawabannya ke pertanyaan sebelumnya ya. Ini ada beberapa yang mirip-mirip. Mungkin yang pertama dari ini Mas Jeffrey Dwi Saputra. Jika pasien AF dan WPW terdapat trombus, terus bagaimana dok? Jadi mungkin tadi kan pikirannya kalau AF, WPW, kardioversi, terus kalau ada trombus gimana? Gitu. Tadi di guideline kan sudah ada ya sebenarnya, cuman mungkin bisa sedikit diulang lagi dok. Ada yang belum paham. Gimana dok? AF, WPW ada trombus? Ya. Waduh, repot nih. Ya, enak dia pakai mas ablasi ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kirim aja ke Dokter Ardian Rizal ini, pasang. Masalahnya kalau pada AF BPW, wah itu juga repot, itu bisa jadi VTVF kan. Dia aku rasa nggak ada option lain ya kalau AF dengan BPW ya kayaknya ya mau gimana. Gimana dok? Ini saya belum pernah dapat sih pasien AF BPW ada trombus itu belum pernah. Ya untungnya pasien AF pasien WPW ya, jadi pasien WPW itu biasanya sih usia muda ya Mas Yusuf ya, usia muda dengan fungsi struktural masih bagus, sehingga ya saya juga nggak pernah sih dapat pasien AF WPW yang ada trombusnya gitu, kayaknya nggak pernah ya. Apa pasien WPW permanen AF itu kayaknya juga nggak pernah juga. AF pada WPW itu memang sekian persen ya, ada 5% atau 10% memang pasien WPW yang berubah jadi AF. Ada lagi yang sekunder karena pemberian adenosin. Nah, pemberian adenosin itu juga ada resiko untuk jadi AF juga pada beberapa persen pasien. Jadi sebenarnya AF-nya ini bukan AF yang kayak AF yang kita bicarakan ini ya. Bukan AF yang secara natural history disease makin lama kan semakin sering kayaknya sih bukan, tapi memang ya hanya itu aja sih. Jadi kok kayaknya sih nggak pernah. Tapi ya sekali lagi kalau ada pilihan ya gimana? Milih stroke atau milih mati? Kalau seandainya itu ya dok ya, pilih stroke apa pilih mati gitu, astagfirullah. Ya tapi insya Allah enggak lah, kalau AF WPW sih kayaknya kita nggak pernah sih ya. Maksudnya bukan nggak pernah ya, tapi memang di alurnya sih kita nggak punya pilihan. Kalau AF WPW kita memang prokainamid sih sebenarnya obatnya, tapi prokainamid di Indonesia juga nggak ada juga, sehingga ya pilihannya ya hanya kardioversion aja. Ada pertanyaan dok, ini sekaligus saya nyambung tentang AF WPW. Kita menunggu pasien
tensinya turun atau ini AFBPW nih langsung di kardioversi? Sebenarnya kalau AFBPW itu kan kita itu bukan untuk itunya ya, tapi memang untuk menterminasi AF-nya itu tadi. Jadi nggak harus nunggu turun karena kalau di literaturnya kan dikatakan yang benar-benar malignan itu kan kalau ada namanya SPERI ya. SPERI itu shortest pre-excited RR interval. Jadi kita cari RR yang dia preeksitasi, jadi RR yang lebar itu kalau dia kurang dari 250 milisecond, artinya kalau 250 milisecond itu kalau dijadikan kali per menit itu 240 kali per menit, itu yang malignan. Jadi kalau kita lihat AFBPW itu kemudian ada shortest PR intervalnya itu kurang dari 250. Kalau 250 itu berarti kan berapa kota maksudnya? Nggak sampai satu kota ya, karena 250 milisecond ini ya. Jadi kalau satu kota kan 1,5 lah mungkin ya. Itu yang dikatakan malignan. Jadi ya itu yang kita bilang. Tapi sebenarnya sih kalau secara share ya, saya pernah nulis di Asmiha itu PPD saya itu kita tuh kardioversi sampai 4 kali ke pasien AFBPW itu, nggak balik sinus sebentar AF. Akhirnya sudah kita lakukannya dengan amiodaron karena resikonya kan diberi amiodaron kan dia lewat si avenot jadi VF. Toh kita pada saat itu sudah standby. Kalau VF ya tinggal devib aja. Ternyata dengan itu ya alhamdulillah berhasil. Ya memang nggak ada sih tapi kita karena nggak punya pilihan ya sudah pada kondisi emergensi malam-malam nggak bisa dilakukan lain ya. Amiodaron tetap masuk tapi devib standby. Tapi kita nggak perlu tunggu tensi turun. Kalau ini memang bukan untuk itu ya, tapi untuk menterminasi AF-nya. Oke. Kemudian ini ya dok, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Desi atau Mbak Desi, ini siapa ya? Mohon maaf kalau saya salah sebut ini dokter atau koas atau spesialis, ini soalnya nggak ada titelnya, jadi mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya panggil Mbak aja ya. Jadi Mbak Desi, selamat malam dokter. Untuk kardioversi neurokompleks QRS maksimal, berapa joule yang dibutuhkan ya dok? Berapa joule dok maksimal? Tadi katanya kalau ada, tadi sempat saya dengar statement mengkardioversikan AF itu lebih sulit daripada mengkardioversikan VT. Itu sih saya setuju dok, itu pengalaman itu lebih mudah mengkonvertkan ke sinus untuk VT daripada AF ya dok ya. Ada tanggapan dokter? Monggo Mas Rizal sebagai kubu yang lebih agresif. Saya menunggu jawaban aja. Kalau apa tadi pertanyaannya kalau AF ya berapa tadi? Apa maksimal ya dokter Revi ya? Kalau Ya, dosis maksimalnya sih gampang ya. Kalau dosis maksimalnya ya sama mantep itu. Pol-polnya kalau di fasik ya 200, kalau monofasik 350 itu namanya maksimal. Cuma biasanya kalau dosis awalnya kalau AF kan memang 100 ya kalau bifasik ya. 100 ya kalau bifasik, kalau monofasik 200. Itu aja sih. Memang dosisnya paling besar kan memang AF ya. Kalau SVT, VT kan kayaknya di bawahnya ya. Oke, kemudian dari Mas Arief, dok, apakah trombus di jantung selalu disebabkan oleh AF ataukah karena ada penyebab lain, dok? Karena ini ada pasien kemarin usia 20 tahun sudah CV emboli tapi ECG-nya sinus rhythm. Nah, ini gimana nih? Mungkin bisa menyinggung sedikit-sedikit, mungkin ada PFO bisa atau mungkin dibutuhkan Holter di sini, dok. Mungkin untuk sedikit menambah wawasan kita. Silahkan dok. Monggo Mas Yusuf. Monggo Mas Rizal. Rada subspesialis sih kayak gitu. Ini bisa jadi kan dok, bisa jadi. Kalau CV emboli itu memang di guideline stroke sendiri itu memang kebetulan kemarin barusan PPDS journal reading, jadi saya masih fresh. Ini, dok. Jadi kalau CV emboli itu memang di guideline stroke ya, dari guideline neurologi itu disampaikan bahwa memang wajib
kita mencari sumber emboli yang memang dari jantung, salah satunya dari jantung paling seringnya. Sehingga wajib hukumnya, bahkan di situ direkomendasikan kelas 1A kita melakukan prolong ECG recording ya, Holter ya. Walaupun pada saat presentasi ECG-nya sinus ya. Di guideline ESC pun ada itu tentang Holter untuk pasien-pasien yang CVA emboli ya. Itu memang harus, cuma masalahnya memang ya mungkin belum banyak ya, nggak tahu seberapa sering Dokter Evi sama Dokter Yusuf dikonsultasi teman sejawat saraf untuk CVA emboli dan kemudian dilakukan Holter ya. Masalahnya AF kalau paroksismal 1 bulan sekali kita Holter 3 hari aja nggak ketemu, sehingga agak susah. Kalau untuk sumber emboli yang lain, ya sumber trombus yang lain, Mas Yusuf nih ahlinya, LV trombus karena CAD nih. Atau tadi dok ada defect di intraarterial septum. Ya bisa sih ya. Kalau memang satu, kalau trombus yang lain ya bisa karena LV wall motion abnormality ya, misalkan karena koroner, ada sebagian, intinya trombus itu kan terbentuk salah satunya karena stasis ya. Jadi kalau ada satu bagian ventrikel yang dia gerakannya agak terganggu, otomatis dia akan memudah timbulnya trombus di situ. Itu mungkin yang sering ya. LV trombus itu malah mungkin sebagian besar karena itu ya. Terus kemudian kalau ada defek di intrakardiak itu akan memungkinkan adanya emboli yang berpindah dari kanan menuju kiri ya, jadi dari sistem vena menuju arteri. Nah, itu mungkin yang salah satu penyebab stroke yang harus juga dipikirkan ya. Karena kalau emboli di kanan itu kan di sistem vena itu kan gampang ya. Kita kena apa sedikit itu bisa emboli, terus kemudian harusnya kan dia tetap di sistem kanan aja, tapi kalau dia ternyata ada PFO yang tadi kata Dr. Evi atau TUF atau apa yang sering paradoxikal emboli ya kan bisa juga hatinya jadi ke kiri. Menarik dok. Ini baru penyebab CVA emboli dari kardiak ya dok, yang non kardiak banyak itu nanti berkaitan dengan macam-macam masalah pembuluh darah. Banyak mungkin nanti ada sesi khusus dan bukan hanya dari SPJP ini kayaknya dok. Ini ada banyak kausa dari neuro dan lain-lain juga. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dokter, apabila pasien dengan paroksismal AF karena sepsis, apakah masih ada tempat antikoagulan, dok? Gimana Mas Rizal? Ini pasien misalnya paroksismal AF, sepsis. Pas sepsis harus dikai antikoagulan apa enggak? SRMD enggak, dok? Aduh. Pertanyaannya agak ini, menyerang. Nggak, saya nggak jawab sepsisnya, deh, saya jawab paroksismal AF-nya. Ya. Paroksismal AF itu memang resiko untuk terjadinya stroke-nya sama dengan pasien dengan permanen AF. Ya. Jadi sehingga pasien dengan paroksismal AF itu perlakuannya sama dengan pasien AF. Ya. Ya, jadi tetap kita berdasarkannya CHADVAS ya. Bahkan new onset AF, kalau di guideline itu dikatakan new onset AF, pasien yang AF-nya baru, itu tetap ada peranan CHADVAS di sana ya. Jadi sampai kapan kita memberikan oral antikoagulan misalkan, itu tetap kita patokannya adalah CHADVAS, karena kita nggak tahu tuh kapan itu akan berulang lagi, itu kita nggak tahu. Sehingga CHADVAS itu menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan. Kalau pada pasien ini CHADVAS-nya 3, perempuan, ya udah nggak ada pilihan, kita harus melakukan oral antikoagulan. Nah, kalau untuk sepsisnya ya kita memang harus lihat-lihat ya. Gampangannya nggak usah sepsis deh. Misalkan pasien AF kemudian menjalani PCI-nya Mas Yusuf, itu di guideline sudah jelas disebutkan begitu dia masuk oral IV ke oral IV antikoagulan, oral antikoagulannya stop dulu, nggak usah didobel. Jadi kita nggak usah bikin masalah karena misalkan masuk heparin lah atau masuk fondaparinux lah, itu kita harus stop dulu oral antikoagulannya. Kan saya tadi bilang stroke itu nggak sekarang, stroke-nya nanti mungkin 3 bulan lagi dia baru stroke kalau nggak dilindungi. Tapi kalau dia ada kontraindikasi lain, misalkan ICH, itu ya udah kita stop dulu aja. Ngapain kita ngotot-ngotot tapi bikin masalah. Tapi kalau memang tidak ada masalah lain ya kita bisa langsung, ya memang guideline-nya memang tetap stroke prevention salah satu pilar tata laksana AF. Itu Dr. Evi, mungkin. Yakin kok dok, kalau Dokter Rizal sama Dokter Yusuf yang jawab saya percaya dok.
Cuma memang kalau pasiennya sepsis ya kita harus agak hati-hati ya. Gimana dok kalau misalnya dosisnya kita berikan misalnya separuh dari biasanya dulu gitu gimana dok kalau dengan sepsis? Kira-kira bermanfaat nggak? Ayo. Ya itu Ini tadi Mas Yusuf. Kalau sebenarnya sih kalau dok. ya itu Mas Yusuf itu. Sebenarnya sih gini sih kalau saya sih mikirnya kalau memang dia sepsisnya memang ada tend to bleeding, kita nggak usah buru-buru kita memberikan. Ya contohnya gampangnya tadi malah yang bleeding beneran ICH gitu. Kita nggak usah buru-buru memberikan oral antikoagulan. Di guideline-nya disebutkan kita bisa menunda 2-4 minggu. Bahkan pada pasien yang H-plate-nya tinggi, oral antikoagulan nggak usah diberikan. Jadi kita ya udah kita mau milih apa ya malah di situ ada pilihan kita melakukan misalkan device closure misalkan. Tapi kalau sepsisnya tadi misalkan sampai apa ada hematemesis melena lah atau apa ya udah kita stop dulu aja nggak usah ke susu toh dia stroke-nya nggak sekarang kan. Ini jawabannya kita tunggu. Nah, tapi itu tadi tuh ya, terus untuk mengurangi dosis ya jadi sering sekali kita tuh kasih oral antikoagulan tapi mengurangi dosis ya misalkan contohnya rivaroxaban dikasih cuma 10 mg. Ini studinya sih memang secara teori tidak melindungi, ya. Jadi hampir tidak ada manfaatnya. Jadi ya mending nggak usah diberikan dulu kalau memang ada kontraindikasi. Dan kalau misalkan masih ragu-ragu ya kita pilih oral antikoagulan yang bisa dimonitoring ya. Artinya ya warfarin ya. Karena kalau yang doang kita nggak bisa monitoring, kita sekali masuk ya udah masuk aja, antidotum pun nggak punya. Jadi ya udah. Nah, apa sih? Pertanyaannya susah ya. Pertanyaannya menjebak, Dok. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok, dari Mas Bayusi. Selamat malam, Dok. Untuk pasien dengan AF unstable, apakah kita bisa mengharapkan kerja di Goksin? Ini tadi udah disinggung Dokter Ardian Rizal ya. Iya, karena di Goksin kan ada masa kerjanya juga ya. Jadi makanya sih kalau prinsipnya sih kalau saya mikirnya sih kalau memang kita yakin dia unstable ya sebenarnya rate control nggak bisa kita lakukan ya makanya tadi yang penting primary arrhythmia kita yakin tuh AF-nya memang benar-benar karena AF tidak ada sebab hipovolemik lah, tidak ada sebab yang lain, tidak ada sepsis. Terus kemudian memang rate-nya di atas 150 dan pasiennya memang jelas tanda hemodinamika stabil ya kita memang di Goksin nggak bukan pilihan kita karena kan juga butuh waktu juga ya. Tapi kalau kayak pasiennya saya sama Mas Yusuf tadi kan itu udah 2 hari tuh dia tensi segituan, udah AM-nya tuh dia juga nggak apa-apa juga. Ya mungkin kita masih bisa berikan terapi ya. Iya, Dok. Kemudian, Dok, ini ada dari Mas Dion. Bagaimana prinsip tata laksana AF pada pasien MS? Ini sebenarnya juga sudah lumayan disinggung ya, Dok ya. Ini tadi kan ada LA dilatasi. Mungkin lebih ke arah rate control ya, Dok ya ini. Kalau untuk MS. Ada tanggapan, Dok, untuk pertanyaan dari Mas Dion? MS ya dok ya. Ya kalau MS intinya rate control aja. Seperti tadi yang sudah disampaikan Dokter Rizal, intinya kalau MS, nah enggak usah mikir untuk convert rhythm. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Yogi ini juga. Cause squeeze time pasien satu yang atrial flutter, keadaan hipotensi dan udem paru berubah gagal jantung. Bukankah itu keadaan unstable, dok? Jadi intinya kalau teman-teman lihat di guideline ACLS, sekali lagi tadi sudah disampaikan, ini tengah-tengah nih antara kubu konservatif dan agresif ya. Bahwa heart rate 150 ke atas yang itu dianggap bikin unstable. Kalau di bawah 150 enggak. Itu misalnya kita pakai patokan 150. Itu satu. Terus kemudian tadi ternyata kita echo, fungsi pompanya jantungnya memang rendah. Dengan kalau tidak salah tadi yang mitral regurgitasi ya. Jadi ya enggak ada option lain untuk dilakukan itu unstable tapi bukan karena AF-nya. Artinya kita melakukan kardioversi enggak ada manfaatnya. Dan rate-nya atrial flutter-nya tadi kan juga enggak cepat. Perlu enggak dilakukan rate control? Kan enggak perlu, nanti tambah bradikardi, tambah jelek, tambah shock. Jadi intinya kita ngobati pasien, ada guideline, ada ACLS yang akan kita pakai sebagai panduan, tetapi kita tidak semata-mata ikut itu. Itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Ya, jadi mungkin supaya ngobatinya tidak hanya semata-mata melihat guideline, melihat EKG, tapi melihat pasien secara utuh. Saya kira itu Dr. Evi.
Baik dok, terima kasih jawabannya. Mungkin 2 pertanyaan lagi aja dok, kayaknya dokter Pertanyaan Rizal lagi. matanya Oke. udah ngantuk, saya juga nih. Eh, Capek kali mungkin beliau tuh, barusan sampai langsung meeting wajan. Nanti besok-besok nggak mau lagi nanti. Kalau Ampun. ini nanti kalau ini sih pertanyaannya sih saya save dok. Ini pertanyaannya saya save. Nanti kalau misalkan ada yang belum terjawab, bisa ada yang dicuplik mungkin dok Itu mungkin yang penting tuh Dokter Evi, yang yang pertanyaannya penting. kehamilan itu Dokter Evi. Ya, ini Pertama, sedang saya ya. baca dok, saya pilih-pilih. Kehamilan, Mungkin ini dok kontraindikasi, kardioversi itu ya mungkin itu penting ya ya, karena untuk itu kalau bukan yang untuk kontraindikasi malah ya. ya, Nah, pilihan obat antiaritmia untuk hamil itu nggak banyak. Kalau kita bingung ya kardioversi malah salah satu pilihannya. bentar dok, ini yang PT hamil misalkan. ini pertanyaannya yang mana ya ini dok? jadi Maria intinya kalau Skaduk. hamil kira-kira susah mikir obat ya kardioversi aja ya dok, kalau yakin ya. Kalau Salah. kehamilan Kalau dilihat dari apa pilihan 1A untuk kehamilan tuh banyak yang 1A untuk hamil SPT itu kardioversi 1A karena obat-obatan anti aritmia kan nggak banyak yang bisa kita berikan pada pasien hamil. Walaupun sebenarnya kalau kayak digoxin gitu masih bisa, terus diltiazem, verapamil itu bisa untuk pasien hamil karena frekuensi kelasnya kan kelas C kalau nggak salah ya. Kalau kelas B itu cuma propanolol atau apa ya, golongan beta blocker nggak banyak. Kalau kita gagal ya kita kardioversi itu salah satu yang pilihan yang bisa dipertimbangkan. SVT ya, kalau AF ya sekali lagi kita lihat yang tadi. Kalau SVT atau VT itu saya nggak akan bantah Mas Rizal. Kalau yang AF ini yang harus agak hati-hati dok, karena resiko tromboembolinya agak gede. Setuju, saya sangat setuju sekali. Waduh, ini boleh berapa lagi nih dok? 2, 1, 2 lagi ya Selanjutnya dok? kayaknya udah berkurang, kayak pesertanya udah ngantuk semuanya. Ya dok, ini mungkin yang sederhana aja dulu dok. Sebenarnya saya gabung ya dok. Kalau misalkan nggak punya digoxin IV habis, boleh nggak dok di-switch ke digoxin oral misalnya. Terus kalau misalkan boleh, dosis digoxin oralnya berapa? Atau misalkan kita gantikan dengan amiodaron dalam kasus-kasus yang masih bisa menggunakan amiodaron, apakah ada maksimum dose? Itu dok. Itu dulu dok mungkin pertanyaannya. Sambil coba saya pilih lagi. Sih sebenarnya. Ya mas. Ya, saya coba jawab. Ya, Kan kalau sering dok, digoxin, digoxin ya, kosong emang. ya kalau digitalisasi cepat itu kan IV atau tablet sehari 3 kali itu teorinya sih digitalisasi cepat seperti itu bisa diberikan ya. Tapi ya memang ya kalau tablet mau tapi ya itu sekali lagi sebenarnya kalau rate di bawah 150 itu kita nggak usah terlalu khawatir amat ya. Jadi nggak usah cepat-cepat juga. Toh studi race trial itu kan menyebutkan bahwa AF itu dikatakan terkontrol itu cukup 110 aja udah sebenarnya sudah secara quality of life dan lain-lain udah aman. Jadi nggak usah terlalu turun banget gitu, nggak usah khawatir ya. Jadi ya kalau mau oral ya dikosin oral ya. Terus amiodaron tadi sudah disebutkan bahwa dia dosisnya sih sama untuk dosis amiodaron yang kita ketahui selama ini itu ya loh, kalau kita mau rate control terus nanti jadi sinus gimana? Lah itu sebenarnya juga sama dengan pemberian digoxin. Kita beri digoxin loh, mau rate control kok jadi sinus? Karena ya AF itu kan sifatnya memang seperti itu ya. Jadi kalau memang katakanlah gini, kita nggak akan bisa mau mati-matian seperti apapun kalau AF-nya udah eh, substrat di atriumnya itu sudah nggak karu-karuan, LA-nya udah dilatasi, mau kita berikan ablasi kayak amiodaron, kayak pritmonorem, kayak sembarang kalir ya nggak akan convert ke sinus kalau memang AF-nya udah sedemikian kacau ya. Tetapi sekali lagi tetap harus diingat bahwa amiodaron itu salah satu agen rate control yang bisa diberikan, bukan hanya rhythm control. Jadi dia memang berkaki dua. Berapa dosisnya nggak ada bedanya. Ya itu tadi kalau di rate kok tiba-tiba jadi sinus, ya gimana? Memang kita mau memberikannya rate control. Tapi amiodaron tuh bisa sebagai rate control, intinya itu aja. Oke dok, terima kasih dokter Rizal. Satu pertanyaan lagi mungkin dok. Yang pilih dokter Rizal deh. Silakan Mas Yusuf. Dokter Yusuf yang pilih dok. Takut saya ini. Ini pertanyaan berat-berat soalnya nih dok.
kayaknya perlu ada sesi khusus kayak misalkan nih kapan cek INR, kapan pemberian NOAC atau warfarin ini soalnya lebih ke arah guideline ya. Ini dari Dokter Ayu ini misalnya kita harus membaca ini kan ada ini lebih ke guideline, mungkin harus ada sesi khusus ya Dok. Ini kan kita temanya tentang cardioversion or not gitu. Terus dari Dokter Henry Agustian ini sesak AF gimana ini penggunaan bisoprololnya. Lah tadi kan juga sudah disampaikan mungkin ya kalau keadaan yang acute lung edema tadi kalau nggak salah di chartnya Dokter Yusuf ya tadi ya. Kan harus hati-hati penggunaan beta blocker ya boleh tapi benar-benar harus ditimbang-timbang. Kemudian ini dari Dokter Yogi, kalau tidak ada underlying disease, gimana ya? Boleh kalau tadi ya ini kalau memang benar-benar murni karena primary AF ya, gitu ya Dokter Rizal ya tadi tidak ada penyebab lain, AF-nya jantungnya masih baik dan diyakini bahwa satu-satunya penyebab hypotensionnya adalah karena AF itu tadi ya. Mungkin ini terakhir Dok. Ini pertanyaannya unik sih Dok menurut saya. Dok, apakah ada tempat manuver vagal pada kasus AF? Saya juga baru kepikiran ya. Dari Mbak Maria ini Dok. Gimana Dok? Ya, vagal manuver itu kan merangsang refleks ya. Refleksnya parasimpatis ya. Kalau parasimpatis itu kan persarafan parasimpatis itu adanya di atrium dan di avenot itu masih ada. Tapi kalau udah di bawahnya itu simpatis parasimpatis udah nggak ada, di hisbandel ke bawah itu udah nggak ada tuh. Sehingga ya sebenarnya sih kalau mau dicoba sih boleh-boleh aja ya. Tapi ya memang nggak ada sih di guideline. Kalau secara teori sih mestinya sih masuk akal ya untuk rate control ya, bukan untuk ritme ya. Untuk rate control mestinya masuk akal. Karena kan contohnya ya SVT itu kan kerjanya si vagal manuver itu kan karena parasimpatis aktivasi atrium terutama dan avenutnya terutama diturunkan, dia bisa terminasi. Ya sebenarnya sih mungkin bisa ya, tapi memang nggak ada sih yang nggak tahu mungkin apa ada atau enggak. Saya sih nggak pernah baca. Jadi salah satu topik penelitian presidennya Dok. Ya, nanti Itu kalau aja mungkin saya ada satu tadi yang mungkin agak tergelitik ya. Pertanyaannya Mbak Eka itu ya. Apakah betul takiaritmia disebabkan karena WBW tidak boleh diberikan digitalis ya? Itu yang itu mungkin harus kita klarifikasi ya. Jadi sebenarnya kontraindikasi pemberian AV nodal blocker salah satunya digitalis digoxin itu hanya pada AF pereksitasi ya. Tapi kalau SVT, AVNR, AVRT itu atrioventricular entrant tachycardia karena accessory pathway, baik itu yang antidromik yang KRS-nya lebar maupun yang ortodromik yang KRS-nya sempit, itu obatnya ya AV nodal blocker karena dia termasuk AV node dependent tachycardia. Jadi untuk terjadinya takikardi itu kalau antidromik yang KRS lebar kan dari atrium lewat accessory pathway ke ventricle ke AV node-nya. Tetap lewat AV node. Jadi kalau kita mau menterminasi takikardia ya hambat aja AV node-nya pasti kan berhenti. Jadi digitalis boleh sebenarnya untuk anti takiaritmia karena WBW. Yang nggak boleh itu AF dengan bereksitasi itu yang nggak boleh. Jadi kalau teman-teman di UGD dapat pasien SVT, AVRT atau AVNRT atau AVRT ortodromik kemudian adanya cuma digoxin, sangat boleh ya kita memberikan digoxin. Baik dokter, menarik ya dok ya. Ada ilmu-ilmu baru, sharing kasusnya. Saya rasa cukup ya dok, ini Dokter Ardian sudah kelihatan lelah sekali, Dokter Yusuf juga. Terima kasih dok sudah diluangkan waktunya. Terima kasih juga antusiasme peserta yang sangat banyak dok, ini masih bertahan 325 sampai sekarang, Masya Allah. Rekor ini dok kayaknya sampai 500. Mungkin ini Dokter Yusuf ini berbakat sekali jadi YouTuber ya dok ya. Belum ada yang endorse kayaknya di perlu di endorse. Iya dok. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau pertanyaan yang mungkin
belum terakomodir dengan cukup, bisa selanjutnya ditanyakan mungkin di grup Telegram atau di DM di Instagramnya Satu Hari Satu EKG. Dokter Yusuf sangat rajin sekali membaca di situ pasti. Terima kasih semuanya, selamat istirahat. Mohon maaf, Dokter Yusuf, Dokter Ardiansyah, dan teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Matur nuwun. Matur nuwun.